Wabarakatuh. Malam Bapak Ibu pembelajar IHC yang luar biasa. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam, rahayu, rahayu, rahayu untuk kita semua. Bapak Ibu pembelajar IHC seluruh Indonesia yang berbahagia pada malam hari ini. Seperti biasa di Rabu malam kita tetap belajar bersama, itu merupakan kegiatan rutin dari service after training dari IHC yang tentunya kami sangat menjaga bagaimana teman-teman pasca pelatihan itu bisa menyerap berbagai macam keilmuan yang berkaitan dengan main teknologi. Yang pada malam hari ini kita akan sama-sama berdiskusi dan belajar bersama itu tentang Neuro Linguistic Programming atau yang disingkat dengan NLP. Yang tentunya Bapak Ibu semuanya pada malam hari ini kita akan bersama-sama belajar dengan pakar NLP di Indonesia yaitu Master Yusdi Lastutianto, SPD, MSI, CHT, IACT, USECI. Tapi sebelum kita mulai kelasnya, Bapak Ibu semuanya, untuk lebih barokahnya kelas kita malam hari ini, marilah kita sama-sama buka kelas ini dengan sama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Semoga apa yang kita pelajari pada malam hari ini dapat berguna untuk diri kita sendiri khususnya dan umumnya untuk semua orang di sekitar kita. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Baik, Bapak Ibu pembelajar IHC yang luar biasa sekali, tanpa berpanjang kalam dan berlama-lama, karena Bapak Ibu sudah kepengen banget nih untuk mempelajari tentang NLP lebih jauh lagi atau berkenalan langsung dengan Master NLP di Indonesia yaitu Master Yusdi Lastutianto. Kepada Master Yusdi dipersilahkan. Oke, terima kasih Mas Umam pengantarnya luar biasa gitu ya. Jadi bergetar hati saya dengan pengantarnya gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera Bapak dan Ibu, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam hormat, salam pembelajar, salam cinta lah ya, salam cinta boleh, salam sehat gitu ya. Terima kasih malam ini. Mohon izin, saya memperkenalkan diri. Saya akan mulai terlebih dahulu dengan PowerPoint gitu ya. Khawatir Bapak dan Ibu belum mengenal saya. Jadi tema malam ini sama seperti tema-tema sebelumnya, apa sih manfaat dari NLP terkait, NLP konsepnya, tema malam ini adalah winning the inner games with NLP. Jadi winning the inner games itu berarti permainan ke dalam. Karena ketika saya mempelajari, ternyata NLP banyak bagaimana mengelola olah pikir secara linguistik, gitu ya, secara linguistik. Lalu kalau kita menggunakan pendekatannya Carl Gustav Jung, gitu ya, mereka yang mencari ke dalam akan tahu apa yang akan terjadi di luar, gitu. Sebaliknya, mereka akan mencari keluar, akan tahu apa yang di dalam. Jadi ini tema-tema bagaimana kita mengelola olah pikir, olah hati. Nah, NLP ini tentang bagaimana seseorang mempengaruhi dirinya sendiri agar lebih mindfulness gitu ya, agar lebih meaningful. Nah, ini tadi kita sudah berdoa, terima kasih Mas Umam dengan panduan doanya. Nah, ini saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Yusila Sutianto, diberikan kesempatan sebagai trainer di IHC, dulu juga pernah di beberapa lembaga hipnosis hipnoterapi, pernah di NLP, kreatif NLP, dan sekarang mengembangkan di kreatif NLP. Sekarang sudah mungkin ada batch ke-20 kreatif NLP. Sebenarnya rencana tahun ini adalah masternya, hanya memang rupanya ditahan dulu untuk lebih dikembangkan lagi. Saya tersertifikasi di Clinical Resource Therapy, ini dari Australia, Gordon Emerson. Ini beberapa peminatan saya, hipnoanalisis, hipnodrama, logoterapis, Ericksonian. Ya, saya ada di DPP PKHI, di BNSP, di asesor.
dan sehari-hari sebagai pendidik, sebagai guru ya, sebagai guru yang bersentuhan langsung dengan manusia. Setiap hari saya bersentuhan dengan 800 anak gitu ya, mulai dari TK sampai SMA. Saya di sebuah lembaga pendidikan. Sabtu Minggu sebagai trainer jika jika diberikan kelas oleh IHC gitu ya, karena sudah punya trainer, dan sebagai hipnoterapis di weekend. Ini nomor saya dan itu nomor SCPT saya. Oke, ini beberapa peminatan saya. Lalu, sekarang juga sedang kembali belajar. Kebetulan saya ikut program IHC yang bekerja sama dengan Universitas Buana Perjuangan, psikologi S1, dan luar biasa itu menambah khasanah saya sebagai pendidik, sebagai trainer maupun sebagai hipnoterapis. Ya, ini saya. Silakan nanti kita akan bisa berinteraksi. Saya ada di grup IHC dari Aceh sampai Papua. Kalau dulu tuh Bapak dan Ibu ketika Bapak dan Ibu belajar dari kelas fundamental gitu ya, itu biasanya akan dimasukkan ke grup WhatsApp per provinsi. Tapi semenjak tahun 2022 ya Mas Umam ya? Bener ya? 2022 itu masuk ke grup bimbel yang nanti itu Bapak dan Ibu akan didistribusikan ke provinsi. Itu kalau nggak salah ada pendampingan setelah pendampingan gitu ya. Nah, ini saya eh gitu ya. Tapi mungkin sebelum kita masuk ya, kita kita berkenalan dulu ya, seberapa seberapa serius gitu ya Bapak dan Ibu mendalami gitu ya, menseriuskan diri dalam dunia pemberdayaan diri gitu kan, hipnoterapi, olah pikir. Dan kalau Bapak dan Ibu ada di grup IHC itu kan ada banyak sekali program ya, ada hipnokonseling, NLP for terapis, EFT, banyak sekali. Dan mungkin jika memang punya minat serius gitu ya, ya itu mau nggak mau menginvestasikan gitu ya, bukan cuma sekedar finansial tapi tenaga, waktu, kayak malam ini gitu kan, harusnya bisa leha-lehe gitu kan, bisa malas-malas tapi masih mau gitu kan, ngobrol bareng, diskusi bareng dengan rekan-rekan pembelajar. Ini nasional gitu ya, nasional karena memang alumni dari IHC ada sekitar 12 ribuan, otomatis interaksinya lebih asik dan menyiapkan Bapak dan Ibu untuk serius gitu kan, terjun ke lapangan. Oke, pertanyaan saya adalah, jika Bapak dan Ibu memang punya minat serius sebagai eh, agent of change gitu ya, sebagai agen perubah, entah dengan modalitas apa, entah dengan modalitas EFT, entah dengan modalitas hipnoterapi, NLP, atau coaching, atau apapun itu gitu ya, silakan klik satu. Tapi kalau ternyata Bapak dan Ibu selama ini masih belum menemukan passion gitu ya, ternyata selama ini Bapak dan Ibu belum menemukan eh, challenge-challenge gitu ya, tantangan-tantangan ketika berhadapan dengan orang yang kan beda ya. Kalau orang ke dokter itu, dok saya sakit ini gitu kan karena apa? Dia punya penyakit gitu kan secara fisik gitu ya. Tapi kalau orang datang ke hipnoterapis beda. Mas Yusdi, saya kok hidupnya sial terus ya. Mas Yusdi, saya kok kayaknya suka marah-marah ya. Terkait emosional lebih cenderung atau terkait pola pikir. Silakan Bapak dan Ibu kita interaksi yang benar, sudah menemukan passion sebagai sebagai agent of change, silakan klik satu. Tapi jika belum, belum itu artinya masih memang oke, masih ada aktivitas lain, lalu belum bertemu orang, belum belum nge-branding diri lah sebagai hipnoterapis, klik dua. Monggo, silakan. Sebelum kita nanti diskusi terkait apa itu NLP, klik satu kalau memang sudah menemukan passion sebagai agen perubah, klik dua kalau memang masih butuh waktu kayaknya. Monggo, di chat. Ini di chat saya kagak muncul ya. Banyak sekali. Wow, dua. Ada yang satu, ada yang dua. Wah, terima kasih. Wah, menarik ya. Masih, padahal sekarang sekarang ini nih yang lagi kalau Bapak dan Ibu nge-brandingnya bagus gitu ya, menerima melayani menerima eh, para kontestan caleg yang tidak lolos gitu. Menarik itu. Itu bisa bisa menambah gitu. Kalau berani gitu ya, kalau udah berani nge-branding sendiri gitu kan, terbuka layanan hipnoterapi untuk caleg yang mengalami gangguan emosional gitu kan, atau pola pikir karena tidak lolos gitu kan. Wah, masih banyak yang dua ya. Tidak apa-apa. Sama, saya juga masih belajar Bu Hasanah.
Ada yang sudah satu, terima kasih. Yang sudah mau interaksi gitu ya. Nah, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Wah, menarik ya. Masih banyak yang kedua ya. Semoga dimudahkan, dilancarkan Bapak dan Ibu untuk menyelami lebih dalam karena kebutuhan di masyarakat gitu ya terkait kesehatan mental itu cukup menarik. Kemarin sekitar 2 minggu yang lalu saya sempat share tulisan terkait Undang-Undang Nomor 17 ya kalau nggak salah masuk tahun 2023 terkait tenaga kesehatan mental. Jadi sekarang tuh Kemenkes itu mas saya kok di ini ya di, di spotlight gitu kan. Jadi sekarang Kemenkes itu sudah ada undang-undang baru tahun nomor 17 tahun 2003 tentang tenaga kesehatan mental. Dan kita itu tidak hanya berperan di kuratif saja, tapi ada promotif, preventif, itu ya, edukatif, yang tif-tif gitu ya. Yang itu kita bisa bisa jamah gitu. Artinya Bapak dan Ibu sebagai hipnoterapis bukan cuma pengobatan saja gitu kan. Tapi yang nge-branding gitu ya, bikin bikin sosial media dengan tema-tema edukasi gitu ya. Itu juga diperbolehkan. Silakan misalkan dirubah misalkan USD hipnoterapis dan itu dibutuhkan karena hipnoterapi itu deterministik. Nah, sekarang kita akan belajar NLP. Nah, NLP nantinya akan jadi pelengkap menjadi akselerator lah ya, percepatan-percepatan untuk klien nanti menemukan gitu ya, menemukan makna-makna, menemukan insight-insight baru dari proses terapi yang Bapak Ibu berikan. Gitu. Nah, apa itu NLP gitu ya? Nanti kita akan bahas. Nah, sekarang interaksi pertama, saya yakin Bapak dan Ibu ketika melihat iklan apa itu NLP bukan hal baru gitu ya. Karena ilmu ini sudah ada semenjak tahun 1979, saya sampai salah nyebut tuh, 1800 lagi. NLP sudah ada sekitar di tahun 80-an, 90, lalu masuk ke Indonesia tahun 2000-an, lalu harganya cukup fantastis gitu ya untuk orang mempelajari ini, apalagi dengan sertifikasi internasional gitu ya. Lalu tahun 2021, tahun 2010-an itu sudah banyak NLP berkembang. Silakan Bapak dan Ibu, pertanyaan saya adalah apa sih yang terlintas gitu ya? What comes in your mind at first? Apa yang terlintas pertama kali dalam benak Bapak dan Ibu gitu ya tentang NLP? Apa sih NLP itu? Makhluk apa sih gitu ya? Silakan boleh monggo di chat. NLP NLP itu adalah titik-titik-titik gitu ya. Monggo silakan kita berinteraksi. Karena sudah ada bukunya, bahkan NLP itu dulu NLP ada awal-awal NLP berkembang namanya NLP Classical Code. Jadi NLP klasik yang memodel hipnosis, yang memodel apa family therapy dan yang memodel Gestalt. Jadi NLP itu adalah ilmu yang muncul dari hasil duplikasi lah kalau kita mau pakai bahasa yang lebih lebih di masyarakat dikenal dengan mudah. Ilmu ATM lah, apa yang bagus gitu kan, lalu diduplikasi. Kalau Bapak dan Ibu sudah pernah baca buku sejarah gitu kan terkait perkembangan NLP, ini kok nggak ada yang ini. Bapak dan Ibu ada yang ngechat nggak? Kok nggak ada yang keluar ya Mas? Kira-kira NLP itu apa sih? Neuro Linguistic Programming. Kenapa seperti ini? Nanti Bapak dan Ibu akan belajar kalau kalau di psikodrama itu ada eh, menempatkan lah. Kira-kira kan orang-orang bukan 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 sesuatu yang baru ya. Mas ini kok nggak ada yang muncul ya? Ada, Silak. Mas. Hah? Ada kok muncul chatnya. Kayaknya sesuatu bermasalah. Oh, ini banyak nih. Tuh, Ibu Oh, Budi. ini terima kasih Bu Dinar, baru satu. Karena kata hipnoterapi bisa sedangkan NLP lebih pure. Wah, menarik ya. Olah kata untuk buka, terima kasih. Oke. Jadi, oke. Terima kasih yang sudah berinteraksi gitu. Saya yakin Bapak Ibu punya jawaban yang banyak ya. Karena memang ya, program bahasa otak gitu ya. Program. Silakan nanti gini, menariknya dalam dunia pemberdayaan diri itu kita mau pakai bahasa yang lembut gitu ya, didengar orang lebih enak programming atau mau bahasa yang dark side, manipulasi. Dua-duanya mirip. Kenapa? Karena sedang memprogram, mentata ulang cara kita berbicara untuk mempengaruhi pikiran kita. NLP seperti itu.
Teman-teman yang suka main di teknik-teknik persuasi ya, dia akan menyebut dengan manipulasi, teknik manipulation gitu ya. Teman-teman yang lebih senang main di coaching, pemberdayaan diri akan mengatakan ini main programming gitu ya. Dengan cara yang cukup cukup instan dan membantu gitu. Saya beberapa kali praktek terapi gitu ya, saya menggunakan pendekatan NLP ini. Nah, bedanya apa sih? Karena saya yakin Bapak dan Ibu sudah baca, minimal sudah googling, minimal sudah melihat tayangan YouTube gitu ya. Ya, yang berbeda adalah ini adalah program sertifikasi. Jadi nanti Bapak dan Ibu ketika nge-branding diri di masyarakat, selain CH, CHT, ada juga CPNLP, Creative Practitioner Neuro Linguistic Programming, di bawah dari lembaga olah pikir atau dari IHC itu ya. Nah, saya akan masuk ke terima kasih nih Bapak Ibu yang sudah berinteraksi gitu ya. Nah, sebelum lanjut lagi ya, karena yang ketiga nih. Yang ketiga, saya ingin Bapak dan Ibu pejamkan mata gitu ya. Pejamkan mata, lalu berafirmasi kepada diri sendiri gitu ya. Berafirmasi kepada diri sendiri dengan mengatakan hal seperti ini. Saya adalah orang yang paling beruntung, gitu ya. Saya adalah orang yang penuh bersyukur. Saya adalah orang yang terus bertumbuh. Oke, 3 kata ya. Saya adalah orang yang paling beruntung. Saya adalah orang yang paling bersyukur. Saya adalah manusia yang siap untuk bertumbuh. Eh, Beruntung, syukur, tumbuh. 3 kata ini diafirmasikan lalu pejamkan mata. Oke, siap ya? Sama-sama ya. Afirmasi itu, saya adalah orang yang paling beruntung. Saya adalah orang yang piawai bersyukur, silakan. Dan saya adalah orang yang siap untuk bertumbuh. Siap, pejamkan mata. Saya akan hitung dari 10 sampai 1. Mindfulness, rasakan kalimat itu, kata demi kata itu merasuk masuk ke dalam tubuh Bapak dan Ibu sehingga menjadi sebuah kekuatan baru. 1, 2, 3. Oke, 10, 9, 8, 7, 6, 5. Katakan, saya adalah orang yang paling beruntung. Saya adalah orang yang piawai bersyukur. Dan saya adalah orang yang siap untuk bertumbuh. Rasakan apapun gambar yang terlintas dalam benak Bapak dan Ibu, itu adalah bagian dari proses pertumbuhan diri. Penanaman ide dan berafirmasi positif. Tarik nafas, rasakan seluruh tubuh, merasakan energi itu, sehingga energi pertumbuhan diri terpancar keluar. Bagus sekali. Terima kasih Bapak dan Ibu. Sekarang eh bentar. Kita akan main lagi. Kita masih main-main dulu ya. NLP itu menarik gitu ya. Semakin Bapak dan Ibu sering mempelajari gitu ya, sering baca-baca buku gitu kan, semakin kuat gitu ya. eh Oke, sebentar. Saya share. Ini sekarang permainan ketiga ya. Sekarang permainannya adalah ini saya sudah share belum Mas? Belum ya? Oke. Oke, sebentar. Screen. Yang keluar apa nih Mas Umam ini ya? Halo Bapak dan Ibu. Tinggal Mas Umam. submodalitas. Oke, Bapak dan Ibu, sekarang saya ingin Bapak dan Ibu respon apapun dari yang Bapak dan Ibu lihat di kolom chat ya. Oke ya. Oke, pertama adalah ini. Ada suaranya nggak ya? Saya takutnya belum ada suara nih. Lalu sebentar. Biasanya harus ada share advance. Sorry. Sorry, sorry. Sebentar. Share sound ya. Ada soundnya nih. Udah ada ya Mas Umam ya? Oke, Musiknya siap. belum kedengeran, Mas. Ya, sudah ada. Nggak ada musik, nggak ada musik, nggak ada musik, nggak ada musik. Oh, Belum sesi mindfulness belum, masih bermain. Nah, maksud gini, kita akan bermain dengan harapan Bapak dan Ibu memahami konsep NLP, gitu ya. Salah satu konsep NLP yang ditawarkan, dan ini adalah penemuan terbesar dalam sejarah ilmu psikologi. Ya, saya bilang psikologi, namanya Editing Modality. Nah, apapun yang Bapak dan Ibu lihat, silakan respon di awal ya. Oke, jadi ini adalah kita ya dalam dalam konsep keseharian ya,
kita tidak bisa mengedit bahasa, suara, dan gambar dalam pikiran kita ketika emosi membajak. Oleh karena itu, kita perlu diam sejenak dan mencari sumber daya agar bisa bergerak dalam suatu situasi. Lihat apa badan ibu kalau lihat ini? Bang. Hah? Ini ada suaranya harusnya nih. Nggak ada suaranya ya? Ada Mas. Oke, sekarang Bapak Ibu ketika melihat ini emosi apa yang muncul? Takut. Lihat di chat. Hah? Takut. Oh, seram. Oke, baik. Seram, seram. Baik. Ada suaranya lagi ya, saya tambah lagi suaranya. Oke, seram ya, takut kayak suara kucing lagi horny. Waktu Probolinggo. Saya tahu nih hipnoterapi Probolinggo siapa nih, saya follow Instagramnya nih. Menakutkan. Pengen tinju, waduh pengen tinju. Baik, oke itu respon pertama yang muncul ya. Sekarang yang kedua adalah ketika saya seperti ini, apa yang muncul pertama kali di benak Bapak dan Ibu? Apa yang terlintas? Ketika gambar latar belakangnya dirubah. Oke, sudah berubah nih. Dari apa yang tadi lihat pertama kali seram, lalu sudah berubah. Oke, salah kostum. Wah, menarik ya. Lalu kalau di seperti ini, pocong salah gentayangan. Oh, harusnya dia oh guling. Aneh. Teletubbies berubah, pocong imut kayaknya ya. Kalau gini, Lucu. apa yang terlintas? Pocong gemoy. Waduh, ini gemoy lagi tren istilah ini ya. Baik, main-main. Oke, lucu. Oke, kalau ini pocong lawak, Mr. Bean. Oke, kita coba lagi kalau ini. Apalagi yang terlintas permen made in UK. Wes, oke. Apa yang terlintas di benak Bapak dan Ibu ketika struktur gambarnya dirubah? Permen agak lain, baik. Oke, kita coba lagi. Pink kocak bungkus kado. Wah, menarik ya. Oke, sekarang kalau begini, berubah lagi. Saya tambah lagi latar belakangnya. Baik, oke. Saya ubah lagi. Jadi begini, set. Nah, gambarnya saya jauhkan. Kira-kira apa yang terlintas ketika gambar jauh? Indah. Hah? Apa indah? Gambar saya jauhkan nih. Oh, dekor TK. Oh, dekor TK. Nyasar, teletabis, pemandangannya. Oh, akhirnya sekarang yang tadi pocongnya ada berubah jadi pemandangan yang indah. Lalu pelangi. Ini lihat ceritanya. Oke. Nah, dari gambar tadi, Bapak dan Ibu, sebenarnya saya ingin coba untuk mengilustrasikan bahwa ketika sebuah struktur yang kita lihat secara visual, kita edit, kita ubah, otomatis emosinya berubah. Ketika struktur yang sifatnya audio kita rubah, otomatis responnya berubah. Makanya kalau di kelas hipnoterapi, seorang hipnoterapi selalu mengatakan, suara-suara di luar hanya menambah tingkat rileks Anda. Apa yang sedang dilakukan sebenarnya sama seorang hipnoterapis? Mengedit audio, gitu ya. Nah, tema-tema eh, pemberdayaan diri atau NLP banyak di sini. Nanti di kelas kita akan bahas lebih dalam tentang apa itu editing modality. Tapi gambaran umum tadi adalah kita punya kemampuan itu. Setiap kita punya remote pikiran yang bertujuan untuk apa? Merubah sebuah struktur di kepala kita, gitu ya. Yang tadinya gambar dikecil, yang tadinya besar dikecilin. Dan Bapak dan Ibu itu terkait dengan apa? Pikiran bawah sadar. Berarti NLP juga ngomongin tentang subconscious mind. Bedanya nanti penggunaan kalimatnya yang berbeda, terminologi yang berbeda, ya. Nah, kita akan bahas di kelas. Nah, sekarang saya mau masuk. Nah, yang tadi kita pelajari adalah salah satu teknik di NLP yang namanya editing submodality. Yang kalau Bapak dan Ibu sudah belajar level lanjutan, kelas profesi atau kelas advance itu dibahas. Itu dibahas. Itu dibahas. Dari mana sih rumpunnya editing submodality ini? Oke. Rumpunnya editing submodality adalah dari Gestalt. Siapa tuh pengembang Gestalt? Namanya Fritz Perls. Dan dia adalah salah satu tokoh yang dimodel dalam NLP. Nah, tema kita malam ini kita akan ngomongin terkait ini. Inner
Oke, inner games ya, inner games tadi. Kenapa inner games? Karena menarik ya. Sekarang saya sedang membedah buku Stoik gitu ya, Stoicism. Itu menarik. Jadi rupanya ada juga pengembang NLP yang namanya Michael Hall gitu ya. Dia mengembangkan, dia apa bahasanya ya? Menempelkan antara NLP dengan prinsip Stoicism. Apa itu? Inner games kan, seperti itu kan. Bagaimana orang menjadi tuan rumah atas pikirannya sendiri. Ya. Nah, karena malam ini temanya inner game, saya akan mulai dulu dengan quotes gitu ya. Inner games adalah permainan batin yang Anda mainkan dalam diri Anda sendiri, dalam pikiran Anda ketika membuat makna yang mempengaruhi paradigma berpikir dan membuat keputusan respon. Tadi, Bapak dan Ibu, ketika Bapak dan Ibu melihat pocong, itu ada dialog di sini. Ada yang berdialog, ingin merespon apa, tapi ada yang otomatis merespon. Ada sebuah skema yang memang terbentuk. Ketika skemanya memang emosional, ya serem. Tapi ketika ada skema lain, oh enggak, itu biasa saja, lucu. Bertambah lagi pilihan skemanya, pilihan responnya ketika gambarnya dirubah. Jadi ketika struktur sebuah gambar dirubah, pikiran kita punya pilihan respon. Di awal sudah bilang, keadaan emosional membuat seseorang tidak bisa mengedit, merubah, mengganti gambar yang ada di benak kepala. Itu ya, kan kita sepakat ya, mind and body is one system. Ketika pikiran kita terbajak emosi, ya tubuh merespon. Nah, konsepnya adalah inner games. Nah, ternyata NLP banyak bermain di inner games. Bagaimana seseorang menjadi tuan rumah atas dirinya sendiri dan tidak terpengaruh dari orang lain. Inner games adalah bagaimana Anda mengedit film di kepala, menilai, memberi label, berharap, mengevaluasi, dan mendramatisasi diri yang akan berpengaruh terhadap outer games Anda. Jadi kalau Bapak dan Ibu sama seperti ketika menghipnotis, kalau Bapak dan Ibu bisa menghipnotis diri, bahasanya ya, bisa mensugesti diri, bisa berafirmasi diri bahwa you are the best hypnotist, otomatis yang di luar bisa. Tapi kalau ke dalam masih bilang, aku tuh kok belum bisa ya, aku tuh masih belum ini ya, belum ini, otomatis keluar juga akan tampak. Tapi kalau misalkan bisa menghipnotis diri sendiri bahwa saya adalah seorang penghipnotis yang handal, seorang penghipnotis yang piawai, otomatis bisa berdampak keluar. Inside out. Kalau di dalam kan konsepnya inside out. Kalau di dalam oke, di luar juga pasti berpengaruh. Ya. Nah, eh, quote selanjutnya adalah the greatest discovery in my generation is that human being can change their lives by change their state of mind. Ini dari William James. William James, orang tokoh psikologi, dia mengatakan adalah, saya coba seperti ini menjelaskan bahwa penemuan terbesar di eranya kita nih ya, gitu ya, bahwa orang bisa merubah hidupnya dengan merubah moodnya, bisa merubah struktur di kepalanya, bisa merubah pikirannya. Kalau dulu Bapak dan Ibu belajar pernah baca-baca buku tentang Romeo and Juliet gitu kan, kan si Juliet bunuh diri gitu ya karena Romeo minum racun, padahal enggak, ternyata pura-pura. Tapi saat itu belum ada penemuan ini bahwa dengan merubah state of mind, dengan membuat pola pikir, kita punya banyak pilihan. Nah, di zaman sekarang orang sudah cukup jago gitu kan memilih-milih dengan merubah struktur. Jadi penemuan terbaik adalah tentang bagaimana orang tuh bisa merubah hidup dengan merubah cara berpikirnya. Nah, lalu yang kedua adalah dalam setiap konteks melabel, menjudgmental atau melihat dunia luar, problemnya adalah bingkainya, bukan orangnya. Sama ketika sekarang sedang merebak, saya nggak mencoba untuk menggeser ke tema-tema pilpres ya. Kan sekarang kita kan ibarat nonton bola gitu ya. Masalahnya bukan di orangnya, tapi frame kita membingkai situasi yang sedang ada. Nah, NLP mengajarkan bagaimana orang merubah bingkai-bingkai ketika melihat sebuah fenomena eksternal. Karena masalahnya bukan di sana, bukan di orang yang kita lihat, tapi bagaimana cara kita melihat sebuah situasi. Itu yang pertama. Yang kedua adalah yang ketiga adalah karena ini adalah sebuah permainan bingkai membingkai kan seperti itu ya tiap hari ya. Ini agak teoritis gitu ya. Tapi NLP mengajarkan setiap hari itu kita terhipnosis atau dihipnotis. Sorry, atau menghipnotis. Setiap hari itu kita terbingkai ke frame sama tayangan-tayangan di sosial media yang kita lihat atau kita membingkai orang lain. Nah,
NLP mengajarkan bagaimana kita menamakan permainan itu, permainan bingkai-membingkai. Karena kalau kita nggak dibingkai cara berpikir kita gitu ya kita akan terpengaruh. Apalagi kalau gini, Bapak dan Ibu setiap hari lihat YouTube gitu ya, lalu kontennya lihat tema-tema isu pilpres, otomatis akan berpengaruh tuh terhadap skemanya Bapak dan Ibu ketika berpikir. Maksudnya apa sih? NLP mengajarkan kita untuk memahami bahwa kalau kita nggak bisa mengontrol apa yang ada di dalam, kita akan terbingkai sehingga kita akan menjadi permainan orang lain, akan terpengaruh, gampang emosional gitu ya. Ya bahasa klasiknya terhipnosis, tapi kalau bahasa NLP-nya terbingkai. Akhirnya respon-respon kita ya adalah pengaruh dari orang lain. NLP mengajarkan itu. Oke, lalu sebenarnya apa itu NLP gitu ya? Ini agak teoritis, tapi ini menarik gitu ya. NLP adalah disiplin belajar bagaimana seorang dapat mengelola proses berpikirnya, oke, dapat mengelola proses berpikirnya, pengindraannya, bahasanya, linguistiknya, dan perilakunya sehingga menciptakan sesuatu yang dicapai. Tadi kita sudah belajar namanya editing submodality, bahwa kita punya film di kepala, kita punya folder-folder, punya folder A, folder B, folder C, folder semua siap folder. Kalau folder kita rapi, otomatis perilaku kita juga bisa jadi berpotensi rapi. Tapi kalau folder kita ini nggak rapi, otomatis akan berpengaruh dengan bagaimana kita berperilaku. Ketika film-film dan folder ini nggak tertata atau tidak terkelola dengan baik, bisa mempengaruhi apa? Bisa mempengaruhi cara kita merespon dunia luar. Nah, NLP mengajarkan kita bagaimana kita mengelola proses berpikir itu secara individu, ya. Nah, ini definisi sederhananya jelas. Neuro berhubungan dengan sistem syaraf, otak lah, tentang otak gitu ya kan. Bagaimana otak adalah sebuah pusat gitu ya, pusat menerima informasi, pusat mengolah data, menganalisis dan segala macamnya. Nah, ada teori yang menarik ya dalam dunia psikologi mengatakan bahwa kita hanya menggunakan sepersekian persen otak kita untuk bekerja gitu ya. Ya, berarti ya NLP adalah bagaimana kita bisa memaksimalkan fungsi otak kita agar kita paham, kita bisa mengedit, kita bisa merubah bingkai, kita bisa memilih respon, kita bisa merubah cara berpikir. Nah, NLP bermain di situ. Bagaimana otak ini kita pahami fungsinya. Jangan-jangan selama ini karena jarang difungsikan gitu ya, kan ada tuh meme seperti itu kan. Ada yang bilang wah kayaknya otaknya masih bagus nih. Oh, rupanya jarang dipakai gitu kan. Itu meme saja. Neuro berhubungan dengan fungsi otak. Lalu yang kedua adalah linguistik. Berhubungan dengan apa? Fungsi bahasa. Entah verbal atau non-verbal. Yang ketiga adalah programming. Apa itu program? Kebiasaan, habit. Jadi karena nama tengahnya adalah linguistik, berarti NLP membahas tentang bagaimana kata-kata gitu ya mempengaruhi cara kita berpikir, oke, sehingga berpengaruh ke perilaku kita. Dan kita sepakat ya, semakin banyak orang memiliki kosakata dalam benaknya gitu ya, referensinya atau di memori jangka panjangnya, semakin dia lebih fleksibel. Semakin dia lebih fleksibel, semakin dia punya pilihan respon, semakin dia tidak mudah merespon sesuatu secara otomatis negatif gitu ya. Nah, NLP menarik gitu untuk dipelajari karena sampai sekarang masih berkembang terus gitu ya. Jadi kalau mau disederhanakan, NLP adalah ilmu yang mempelajari kata-kata linguistik yang berpengaruh dengan cara berpikir kita sehingga mempengaruhi perilaku kita. Buat teman-teman yang pernah belajar CBT, ini nempel sekali. Tapi CBT lebih ke arah ada sebuah peristiwa, oke, lalu ada respon yang muncul, entah sebuah keyakinan, lalu ada sebuah konsekuensi berpikir, ABC lah, mirip-mirip seperti itu. Nah, ini diambil dari eh, orang yang pertama kali memodel Gestalt lalu bekerja sama dengan Grinder untuk mengembangkan NLP. Sebenarnya apa tuh NLP? Secara sederhana, NLP adalah ilmu yang mempelajari bagaimana proses berpikir, how the mind works gitu ya. Kalau psikologi adalah ilmu yang mempelajari mental and behavior gitu ya, yang mempelajari eh, cara berpikir dan perilaku gitu ya dengan banyak banyak tahapan-tahapannya. Sementara NLP adalah bagaimana proses berpikir. Kenapa orang itu bisa marah? Oh, jangan-jangan ada sebuah nilai yang dilanggar dalam orang itu. Kenapa orang itu bisa sangat sensitif gitu ya? Oh, jangan-jangan dia punya trauma batin.
punya luka batin sehingga berpengaruh dengan cara dia merespon sebuah keadaan. Oh, kenapa ya dia dimarah-marahin tapi biasa saja. Tapi ketika di apa dibentak-bentak gitu dia biasa aja. Tapi ketika lihat ada orang wajahnya cemberut gitu, tapi dia merespon. Artinya kita bisa mempelajari kenapa ada sebuah respon yang muncul. Berarti ada pemicu yang dilihat, ada pemicu yang didengar, ada yang pemicu yang dirasakan, yang terasosiasi dengan pengalaman-pengalaman hidupnya. Nah, NLP mempelajari ini. Jika memori atau pengalaman itu tidak memberdayakan, ya peran NLP mengubahnya. Sehingga orang punya insight baru, sehingga orang punya cara baru dan strategi baru bagaimana merubah bingkai berpikirnya. Yang di NLP disebut dengan nama reframing, gitu ya. Jadi sederhana itu. Dari tadi banyak definisi dan penjelasan saya, sederhana NLP adalah ilmu yang mempelajari bagaimana proses berpikir, gitu ya. Oke. Nah, bagaimana sih NLP bekerja gitu ya? Jadi NLP cenderung dan lebih banyak membahas tentang apa sih yang ingin dicapai di masa depan. Jadi Bapak dan Ibu ada keadaan saat ini, oke, keadaan saat ini, dan ada keadaan yang ingin dicapai di masa depan. Nah, ini dimodel dari seorang tokoh yang namanya Milton Erickson, bahwa orang itu datang gitu ya untuk terapi bukan untuk merubah masa lalu, tapi untuk merubah masa depan. Kan berarti ada acceptance yang perlu kita ajarkan. Nah, NLP bermain di sini nih, present state bahasanya, keadaan saat ini, dan tanah impian, sesuatu yang ingin dicapai. Nah, present state atau keadaan saat ini adalah adanya niat berubah, ketidakpuasan. Tapi ketika seseorang ingin berubah tidak punya sumber daya, butuh arah. Seperti kita ketahui, the mind need, brain need direction. Otak tuh butuh arah. Entah yang sifatnya imajinatif, harapan-harapan, atau entah yang sifatnya memang karena tekanan sosial, gitu ya. Tekanan sosial itu berarti sekitar kita pengen berubah, mau nggak mau kita berubah. Lalu ada penguatan ego. Keadaan saat ini lalu ada keadaan yang diinginkan. Tadi ada tujuan perubahan, ingin punya makna baru, ingin punya hidup baru, dan punya impian. Nah, lalu di tengah-tengah ada prosesnya nih, ada metodologinya. Untuk bisa mencapai sesuatu yang diinginkan, otomatis ada tahapan, ada strategi, ada sumber daya yang ingin diinstal, ada strategi yang ingin dibuat, ada aksi yang perlu dilakukan, ada intervensi dan umpan balik. Nah, NLP adalah NLP attitude, adanya respect, oke, ada curiosity, sebentar Pak Ibu. Ah, lalu NLP, jadi seorang NLP punya attitude, tetap respect, menghargai, ada rasa penasaran, ada flexibility dan fokus pada tujuan namanya outcome frame. Lalu ada tekniknya nih, rapport building gitu ya. Rapport itu bukan berarti akrab dengan orang lain ya, tapi akrab dengan diri sendiri. Jadi ketika kita ingin mencapai sebuah tujuan, ingin mencapai satu tujuan tertentu, otomatis kita perlu akrab nih, mengenali karakter, mengenali skema, cara berpikir, referensi, memori. Itu kita perlu kenali. Nah, NLP mengajarkan itu. Kenapa sih saya marah-marah ya? Kenapa ya saya emosional ya? Kenapa saya lompat pada kesimpulan terlalu cepat? Kenapa saya ini? Bertanya, itu kan teknik belajar seperti itu dengan pertanyaan. Lalu udah anchor, jelas, bahasa, dan tadi mengedit gambar. Nah, NLP selalu, nggak selalu juga ya, seringkali membahas tentang bagaimana dan apa yang perlu dilakukan sama seorang untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai, gitu ya. Jadi kalau di NLP practitioner, orang lebih cenderung bagaimana dia mengelola dirinya. Kalau NLP practitioner adalah, oke, teknik-teknik NLP ini apa manfaatnya buatku? Dan apa yang aku bisa lakukan untuk mencapai perubahan? Itu kalau practitioner. Kalau di level master, oke, saya sudah punya banyak ragam teknik, saya sudah punya ragam teknik psikologis, saya bisa bilang seperti itu. Lalu saya bisa mengembangkan apa? Saya bisa mengembangkan apa dengan apa yang saya pelajari, gitu ya. Oke. Nah, di NLP ini kuat banget dan kental tentang konsep ini, cause and effect, bukan cause and effect sebab akibat ya. Tapi adalah bagaimana kita melihat sesuatu dari fenomena eksternal. Ya, kalau di bawah kan ada nih, ada external event di bawah ini, ada external event, ada kejadian eksternal.
Lalu akan ada respon. Respon apa pertama yang akan kita ucapkan? Contoh gini ya. Misalkan nih saya di sini kok. Misalkan saya ketemu dengan Bu Tarsini ya, misalkan gitu ya. Sorry nggak. Saya lagi Kang Yudi deh, udah kenal deh. Maaf yang nggak apa Kang Yudi ya, Kang Yudi gitu ya. Saya lagi duduk nih di depan rumah gitu kan. Di depan rumah. Lalu lagi mau ngopi gitu Kang Yudi. Plus saya lagi mau makan singkong sama pisang goreng gitu ya kan. Wah, hidup saya lagi enjoy banget tuh Kang Yudi. Tiba-tiba tetangga saya Kang Yudi lewat depan rumah. Dia habis makan ikan. Itu habis makan ikan lalu tulang ikatnya nyangkut di leher nih. Nyangkut di leher. Dia nyangkut di leher. Pas dia jalan Kang Yudi begini, maaf ya Bapak Ibu ya. Duh, gitu kan. Persis banget di depan saya ketika saya ingin menikmati kopi dan singkong dan pisang itu. Kalau kita cepat pada kesimpulan atau lompat pada kesimpulan, kita akan bilang seperti ini. Maaf ya Bang Yudi. Bang Yudi, kurang ajar. Orang lagi enak-enak makan singkong sama minum kopi, yang udah di situ lagi. Nah, itu respon otomatis yang muncul. Kok orang gak sopan banget ya, gitu ya. Berarti emosi kita terpengaruh dengan external event. Tapi kalau orang sudah belajar NLP, dia akan menjadi tuan rumah tuh. Oh, sebentar nih, ada orang lagi mau minum kopi seruput, tiba-tiba orang, lihat dulu, tanya dulu Kang Yudi, ada apa? Kok ngeludah? Oh enggak nih Pak Yusdi, tenggorokan saya ada apa tulang ikan, sakit banget gitu. Ketika kita tahu alasannya kenapa orang itu merespon seperti itu, kita punya pilihan kan? Sama. Kalau kita lihat di sini ada external event, lalu kita respon. Kalau konsepnya stoicism adalah star. Oke, star berarti stop dulu, diam dulu, oke. Habis itu kita thinking, kalau memang kita bisa bertanya, kita tanya, kenapa seperti itu? Sehingga apa? Kita nggak ke jalur yang merah nih, efek nih. Jadi kalau jalur yang merah, efek gitu ya. Kurang ajar nih Kang Yudi nih. Bikin hari saya mood saya nggak enak, lagi enak-enak minum kopi, makan singkong gara-gara dia ngeludah depan saya. Pokoknya seharian tuh kacau lah. Pokoknya bener-bener terganggu tuh. Karena pagi-pagi udah lagi melihat mentari, ada orang ngeludah depan kita. Wah, keganggu. Jadi kita jadi korban keadaan. Kita nggak bisa mengkontrol keadaan. Ya, kita jadi nggak berdaya. Itu kalau di jalur kiri. Tapi kalau di jalur kanan, oke sebentar, kita punya pilihan nih. Saya tidak mau jadi orang yang terpengaruh dari apa yang terjadi yang saya tidak ketahui. Saya tidak mau lompat pada kesimpulan. Saya tidak mau terganggu emosi saya karena orang itu. Karena saya tidak tahu kenapa seperti itu. Karena kita punya pilihan dan kita punya opsi, meningkat pengaruh kita terhadap diri sendiri. Akhirnya empowering. Nah, dua jalur ini sebenarnya apa ya? Sebuah mental model di mana kita nggak berpengaruh terhadap apapun yang terjadi di dunia luar gitu ya. Ini kan konsep stoicism ya, stop, thinking, oke. Lalu assessment, ada assessment, baru respon. Jadi responnya itu kita lakukan ketika sudah assessment. Tapi jika memang kita harus akui, jika sudah berhubungan sama emosi, jika sudah berhubungan sama nilai, keyakinan, apalagi apa bingkai-bingkai berpikir atau referensi berpikir itu memang tidak mudah. Minimal dengan Bapak dan Ibu mempelajari NLP tadi bisa jadi tuan rumah atas pikiran sendiri dari peristiwa eksternal event yang netral. Contoh lagi nih, contoh lagi saya lah gitu ya, saya kerja gitu ya, bawa mobil gitu ya, bawa mobil, pas lampu merah di sebelah saya ada muda-mudi yang lagi berantem dia, wah maki-maki gitu kan, saya nggak punya kepentingan ya, tapi peristiwa berantemnya si muda-mudi itu adalah netral, peristiwanya netral, dan ketika itu netral saya bisa memilih respon dong, karena saya tidak punya kepentingan. Jadi apa yang ingin saya sampaikan? Bahwa segala sesuatu di luar kita sifatnya netral, tidak punya makna, tidak punya nilai, tapi akan menjadi nilai, akan berpengaruh ketika kita punya kepentingan di situ. Nah, NLP mengajarkan bagaimana kita, gitu ya, kita punya pilihan respon agar tidak terpengaruh dengan dunia eksternal. Jadi jalurnya kita di jalur kanan nih. Kita punya opsi untuk merespon. Nggak gampang emosional. Ya bukan berarti nggak boleh marah ya. Tapi tidak terpengaruh
dari apapun yang di luar. Contoh kecil lagi nih, paling sederhana. Sekitar 6 bulan lalu apa 7 bulan lalu gitu ya, tahun 2022 dihebohkan jagat maya, jagat Instagram gitu. Ada seorang anak kecil dari Thailand gitu ya, yang dia diboncengin sama ibunya, tiba-tiba dia menoleh ke belakang dan tangannya begini, mohon maaf, srek gitu ya. Tangannya begini gitu. Pernah lihat nggak di Instagram gitu? Ada anak kecil nengok ke belakang dengan tampang polosnya, lalu divideokan sama seseorang dan dia nengok tangannya begini, fuck you gitu ya. Tapi justru orang yang memvideokan itu tertawa gitu kan, wah nggak marah gitu. Karena dia mengerti itu anak kecil yang belum tahu makna itu apa. Mungkin kalau orang dewasa yang memberikan tangan seperti ini maknanya berubah. Artinya ketika si anak kecil itu membuat jari tangan seperti ini kan netral nih. Bahwa si anak nggak suka. Tapi yang memvideokan memandang, itu lucu banget ya. Akhirnya viral tuh. Anaknya lumayan terkenal gitu kan. Akhirnya orang anak Thailand. Jadi sesederhana itu NLP. Bagaimana kita punya pilihan respon dari sebuah peristiwa eksternal dan tidak terpengaruh. Jadi sudut pandang kita berubah, cara kita membingkai itu berubah, akhirnya apa? Emosi kita nggak terpengaruh. Sama dalam tema-tema kehidupan. Ada orang yang gagal, akhirnya wah hidupku kacau nih, berantakan dan segala macamnya gitu ya. Karena dia memilih jalur kiri. Dia menganggap dirinya adalah korban dari keadaan. Padahal seperti kita ketahui, kita punya otak yang berfungsi maksimal. Kita bisa memilih. Oh enggak. Ya kalau kita mau menggunakan pendekatan spiritual, oh ini jalan Tuhan. Jangan-jangan ini cara Tuhan. Kan kita seperti itu ya, selalu curiga gitu kan. Jangan-jangan ini cara Tuhan nih membuat saya lebih bermakna. Jangan-jangan ini cara Tuhan nih membuat hidup saya lebih oke. Atau ketika Bapak dan Ibu gagal menghipnotis itu kan diinduksi tidur. Tiba-tiba orangnya, wah, kita kan bisa berasumsi kan, jangan-jangan dengan cara ini saya bisa tahu nih mana cara yang tepat berinduksi. Atau jangan-jangan pre-talk saya kurang lama. Nah, NLP main di sini. Bagaimana inner games? Kan inner games. Kita mengelola pola pikir kita agar kita tidak merespon segala sesuatu secara secara konklusi yang tanpa ada assessment lah seperti itu. Oke, ini NLP. Lalu, nah NLP kan tadi sudah disampaikan di awal sini ya Mas saya. Ada namanya goals. Saya suka ini gitu ya, saya suka bahas ini gitu. Bahkan ini juga hampir di semua tema-tema pemberdayaan diri, entah itu di coaching, entah itu di LOA, entah itu di tema sugesti hipnosis, pasti selalu ngomong SMART model. Specific, measurable, achievable, realistic, and timeable. Dan ini umum sekali kalau Bapak dan Ibu belajar, sampai saya pernah ngajar di tingkat dasar, SMP, SMA, perguruan, sampai di komunitas senior gitu ya, saya mengajarkan ini, spesifik. Semakin detail dan jelas sebuah pencapaian yang ingin diraih, semakin besar kemungkinan itu bisa terwujud. Lagi-lagi nih, semakin detail dan jelas sebuah pencapaian ingin diraih, gitu ya, semakin besar potensi itu terwujud. Karena apa? Pikiran selalu mengejar apa yang ingin dicapai. Pikiran seringkali berusaha mengejar apa yang ingin diwujudkan. Kan tadi, brain need direction. Jadi konsep smart model ini seperti mengarahkan otak. Nah, ketika Bapak dan Ibu membuat smart model, ini bisa digunakan dalam konteks afirmasi, membuat sugesti, apa? Mengarahkan otak. Kalau dalam konsep hipnoterapi namanya automatic guide system, pengingat dari dalam. Bahkan kalau mau dihubungkan dengan tema-tema transpersonal, bisa pakai jadi inner guide. Jadi Bapak dan Ibu bikin ini gitu ya, lalu si klien itu diminta rileks, membayangkan di depan dia ada pelindung sejatinya. Wow, pelindung sejatinya dibilang seperti apa, seperti itu bisa gitu. Silakan. Kan ini kan kreativitasnya. Nah, smart model ini menarik. Nah, kita praktek ya. Coba sekarang Bapak dan Ibu gitu ya. Kita sederhana aja dan ini bukan hal yang mudah. Praktek seperti ini. Silakan tulis di chat gitu ya. Tulis di chat 5 tahun dari sekarang gitu ya. Bapak dan Ibu itu kira-kira ada di mana? Oke. Sedang sedang melakukan apa gitu ya. Sedang melakukan apa gitu ya. Oke, bisa gini, spesifik ya. 5 tahun dari sekarang di bulan Januari, jangan 5 tahun kejauhan lah ya. 2 tahun dari sekarang di bulan Januari tahun 2026, saya sudah menjadi seorang hipnoterapis dan memiliki klinik di rumah saya dengan izin SPT. Silakan.
Silakan tulis di chat 2 tahun dari sekarang kira-kira Bapak dan Ibu ada di mana. Silakan gunakan imajinasi ya. Saya ada di ini dengan ini dengan ini dengan ini. Detail. Yuk, monggo di chat. Ternyata NLP juga bisa bermain dengan Loa kan? Silakan. Monggo ditulis. Semoga kita yang melihat apa yang ditulis Bapak dan Ibu bisa menjadi ini ya, kenyataan ya. Yuk, apa yang ingin dicapai? Oke, pertanyaan bukan ini ya. 2 tahun dari sekarang, Bapak dan Ibu itu ada di mana, sedang melakukan apa, boleh dengan siapa gitu. Silakan. Januari 2026 gitu ya. Saya ada di, ayo, ada yang mau share? Sama kan ketika Bapak dan Ibu nanti ketemu klien kan tanya dulu. Oke, kedatangan kamu ke sini mau ngapain? Oh, saya mau berubah. Itu kan umum sekali ya. Oke, perjelas lagi, apa yang ingin kamu rubah? Oh, saya ingin profesi saya dirubah. Oke, profesi apa yang ingin dirubah? Wah, detail. Itu kan di tahapan pre-talk ya. Kalau di level 2 kan di tahapan pre-talk kita harus tahu secara detail dan jelas tujuan klien ingin apa. Monggo. 2 tahun dari sekarang saya ada di mana dan melakukan apa. Seorang trainer dan motivator psikolog yang membantu banyak orang dengan kombinasi ilmu psikologi terapan, NLP, dan ilmu syariah. Baik, terima kasih. Ini manggilnya apa nih? Umu Dinar ya? Umu kan ibu ya? Ibu Dinar gitu ya? Saya keluar dari kerjaan, di rumah mengikuti terapi dengan karyawan banyak. Wah, baik, terima kasih Umu. Umu itu Umi kan? Umi ya? Ibu bukan? Di Dubai, melakukan bisnis meeting. Oh, oke. Saya di Jakarta sudah menjadi seorang hipnoterapis dan sudah membantu banyak orang. Saya akan ada di Madinah umroh bersama keluarga. Amin. Baik, ini menarik nih yang ini nih, Bu Atin ya. 2006 ada di Jakarta. Nih bulannya belum ya. Dan sudah menjadi hipnoterapis dan sudah menjadi oke, baik, terima kasih. Oke. Jadi NLP tadi kata-kata oke, di mana nih? Di Mekah memohon ampun di depan Ka'bah dan menjadi miliarder. Amin. Menjadi trainer hipnoterapis dan hipnoselling. Wah, menarik Pak Agus nih. Ada di sebuah daerah mau klinik, oke, pengobatan profesional, menerima pasien di ruang praktek saya dan pengajar terapis. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Sri Kanti. Oke, semoga apapun yang Bapak dan Ibu tulis menjadi kenyataan ya. Nah, yang tadi Bapak dan Ibu tulis kan berhubungan dengan loa, berhubungan dengan mengarahkan otak. Tadi kan brain need direction. Orang boleh kehilangan selera makan gitu ya, tapi orang tidak boleh kehilangan harapan. Nah, sebagai seorang hipnoterapis kan kita kan tugas kita memunculkan harapan ya kepada klien. Nah, NLP bisa ngebantu. Minimal tadi kan saya sudah kasih gambaran ya ada 2 teknik. Teknik pertama adalah editing submodality yang mengedit sebuah struktur dan ini. Jadi ketika nanti Bapak dan Ibu si klien gitu ya, dia sudah bikin smart modelnya, oke. Lalu minta dia pejamkan mata. Oke, sekarang buat Bapak dan Ibu yang sudah menuliskan, silakan pejamkan mata. Oke, saya akan hitung. Oke, saya akan menggunakan musik ya. Saya akan gunakan musik sebentar. Saya akan gunakan musik. Kita akan bermain. Oke, akan bermain. Saya minta Bapak dan Ibu nanti ketika saya minta pejamkan mata, kita akan berkunjung ke masa depan. Bahasa seperti itu, di mana Bapak dan Ibu sudah mencapai. Oke, sudah terwujud. Oke, sebentar. Oke, siap ya Bapak Ibu ya. Cari tempat senyaman mungkin. Kita akan bermain imajinasi. Kita akan berkunjung namanya ke masa depan. Jadi Bapak Ibu tahu Nikola Tesla nggak ya? Nikola Tesla tahu lah ya. Ada 2 Tesla sebenarnya. Ada Tesla zaman dulu yang main vibrasi. Ada Tesla saat ini. Jadi rupanya Nikola Tesla itu dia sering berkunjung ke masa depan gitu ya. Lalu di masa depan itu dia mengeksplorasi apa yang dilihat diri di masa depan. Oke, silakan Bapak dan Ibu pejamkan mata. Suara saya kedengeran nggak? Oke, boleh pejamkan mata.
Eh, saya mau konfirmasi ulang antara suara saya dengan audio lebih besar mana? Halo, Bapak dan Ibu? Musik ya? Oke, Pas, saya kecil. cocok. Sama, Pak. Oh, sama. Oke. Saya coba kecilkan lagi ya. Sudah? Ya, Saya konfirmasi lagi. Suara saya dengan musik lebih besar suara siapa? Musik, Pak. Oh, masih musik juga? Musik. Oke, ya udah. Nggak apa-apa. Musiknya ini pengiring sederhana saja. Oke, Bapak dan Ibu. Silakan pejamkan mata. Kita akan bermain imajinasi. Kita akan berkunjung ke masa depan untuk melihat garis waktu Bapak dan Ibu. Oke, pejamkan mata Anda. Sadari setiap hembusan nafas yang masuk dan keluar. Kita akan melakukan mindfulness sementara waktu. Saya akan hitung dari 10 sampai 1. Setiap hitungan membawa Bapak dan Ibu masuk ke dalam kondisi rileks, nyaman, dan tenang. Saya akan hitung 10. Hanya sadari setiap hembusan nafas yang masuk dan keluar melalui nafas dan hidung Bapak dan Ibu. 10, 9, 8, bagus sekali. Terima kasih. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Terima kasih Bapak dan Ibu. Dalam keadaan rileks ini, kita akan berkunjung ke masa depan. 2 tahun lagi persisnya, di bulan Januari persisnya. Sekarang bayangkan Bapak dan Ibu sedang duduk di sebuah permada di terbang. Permada di terbang itu nanti akan membawa Bapak dan Ibu berkunjung untuk melihat bagaimana kehidupan Bapak dan Ibu di masa depan. Sekarang rasakan perlahan-lahan permada di terbang itu mengangkat tubuh Bapak dan Ibu menjadi ringan ke udara. Setelah sebentar lagi permada di terbang akan membawa Bapak dan Ibu untuk melihat sebuah titik di masa depan di mana Bapak dan Ibu merasakan pencapaian yang saat ini sudah dirasakan, yang saat ini sudah direncanakan. Dengan itu 3, 2, 1. Bagus sekali. Terima kasih. Sekarang dalam imajinasi Anda, lihat keberhasilan Anda, ada gambarnya. Jelas sekali. Jika di dalam sana masih ada bagian-bagian yang belum yakin, katakan kepada bagian itu, mari bekerja sama untuk mencapai impian ini. Jika ada suara yang Bapak dan Ibu lihat, rasakan suaranya. Jika ada kata-kata di tahun 2026 itu, rekam kata-katanya. Bapak dan Ibu, ambil sebanyak-banyaknya energi dari masa depan. Ambil sebanyak-banyaknya energi dari apa yang Bapak Ibu lihat, dengarkan dan rasakan kehidupan saat ini, yang nanti akan menjadi pemandu otomatis. Rasakan amplifikasi, perbesar gambarnya jika ada gambar, perbesar suaranya jika ada suara, perbesar rasanya, dan bayangkan dan rasakan seakan-akan tubuh merasakan keberhasilan itu. Izinkan dan katakan diriku layak untuk mencapai ini semua. Bagus sekali. Terima kasih Bapak dan Ibu. Kita akan kembali ke masa kini dengan pertemuan.
1 sampai 3. Silakan buka mata dengan keadaan segar dan bugar. 1, 2, 3. Tarik nafas, buang nafas. Oke, Bapak Ibu, itu adalah salah satu teknik NLP yang ngebantu banget klien yang selama ini saya bantu untuk terapi. Jadi bisa dibayangkan frame-nya adalah seorang hipnoterapis, tapi ketika ke dalam, Bapak dan Ibu punya modalitas, punya teknik yang sebenarnya sedang apa? Merangkai dan merajut pikiran seseorang untuk bisa mencapai impiannya. Dimulai dari apa? Smart model. Pakai smart model, tambah lagi dengan apa? Dengan eh, ini dengan modalitas gitu ya. Nah, sekarang saat Bapak dan Ibu melihat layar kaca, entah bagaimana perlahan-lahan Bapak dan Ibu sudah mulai merasakan apa sih manfaat dari NLP. Nggak perlu sekarang, nggak perlu buru-buru. Mas Umam, ini yang keluar dari ini apa ya? Smart model ya? Yang tampak di layar apa? Goal setting, Mas. Oh, oke, yang smart model. Baik. Ya, jadi ini yang nanti Bapak dan Ibu akan pelajari di NLP nanti. Bapak dan Ibu akan belajar 5 hari. Lalu kenapa sih saya kasih bocoran gitu ya? Ini rahasia sebenarnya, cuman nggak boleh. Jadi kenapa sih dibuatnya online? Karena kalau online tuh lebih rame dan waktunya lebih banyak. Berapa kali saya ngajar offline gitu ya, waktunya banyak mepet-mepet. Tapi kalau di online itu kita bisa banyak pengembangan. Dan modelnya kita belajar nanti adalah ada 4 tahap. Mungkin yang pernah belajar dengan saya, pertama adalah teorinya seperti tadi. Setelah teori, demo. Oke, setelah demo, Bapak Ibu akan berpraktek di media breakout room. Lalu ada supervisi dan evaluasi. Maksudnya apa? NLP itu adalah ilmu yang mempelajari perbedaan untuk menghasilkan perbedaan. Maksudnya apa? Kan cara kita belajar nggak sama ya. Cara kita menerima informasi nggak sama dan nggak akan pernah sama. Nah, NLP mengajarkan bagaimana pada akhirnya seseorang itu punya cara dan gaya sendiri untuk menjadi seorang agen berubah. Nah, nanti itu akan ada 5 hari. Jadi NLP itu di hari pertama kita akan ngomongin mindset. Seperti apa sih seorang pembelajar NLPers, mental modelnya. Dulu saya tetap akan menggunakan ini konsisten. Ini dulu yang diajarkan ketika awal-awal COVID. Jadi ketika orang mempelajari NLP, dia jadi seorang kesatria tuh. Karena apa? Punya cara berpikir yang lebih fleksibel, lalu punya determinasi. Tadi konsep determinasi adalah ini apa? Smart model gitu ya, smart model. Kalau kita ketahui hipnoterapi kan deterministik. Klien mau apa sih gitu kan. Lalu ada keterampilan persuasi, lalu ada keterampilan modeling sampai nanti kreatif, lebih kreatif gitu ya. Seorang agen perubah gitu ya dengan NLP dengan beberapa tekniknya. Nah, ini kata Robert Dills. Robert Dills adalah muridnya gitu ya, muridnya Bandler. Dia bilang, apa sih NLP itu? NLP, sorry, dia tanya, coba ceritakan apa tuh NLP dengan kalimat sederhana. Tadi kalau Bandler bilang NLP adalah eh, bagaimana proses berpikir, sementara kata Dills, NLP adalah tools for the dreamers, alat untuk para pemimpi atau alat untuk orang yang punya impian. Kan tadi ketika Bapak dan Ibu bilang 2 tahun lagi mau jadi apa, itu impian ya, itu harapan. Nah, NLP mempermudah prosesnya agar terjadi akselerasi. Ya, baik. Nah, ini di kelas nanti. Nah, kita main lagi Bapak dan Ibu nih. Kita main lagi karena saya sukanya main. Ya, main-main gitu, belajar juga. Sekarang kita akan main seperti ini Bapak dan Ibu. Kita akan melatih gitu ya. Kita akan melatih bagaimana cara kita merespon. Tapi ini untuk mengilustrasikan bahwa trigger kata-kata itu akan memunculkan sebuah respon atau sebuah kata di kepala, gitu ya. Ini saya pakai teorinya Sigmund Freud, namanya pakai teorinya Jung, teori asosiasi kata. Kita main ya. Bu Tarini boleh sebentar nggak ya? Bu Tarini, saya contoh dulu ya. Bu Tarini, saya akan mengucapkan satu kata. Nanti apapun yang terlintas dalam benak Bapak dan dalam benaknya Ibu dituliskan ya.
latihan dulu ya. Contoh ya Bu ya, dituliskan ya. Biasanya kalau buat terapi saya pakai ini nih gimmick nih, karena saya pengen tahu sedang sedang ada apa dalam benaknya si klien gitu. Nanti ada lagi NLP namanya New Code Games. Itu ada, jadi gini. Sebentar ya Bu Tarini, maaf ya. Jadi NLP itu sudah berkembang banyak. Ada NLP Classical Code. NLP Classical Code itu tahun 80-an. Lalu berkembang ada NLP New Code NLP, ada DHE apa tuh? Design Human Engineering, ada Neuro Hypnotic Repatterning, ada Meta NLP, ada NLP University dari Robert Dilts, ada ABNLP, ada lagi William Horton, NFNLP, banyak sekali. Ada lagi apa? Anthony Robbins, Neuro Associative Conditioning. Idenya sama tentang bagaimana ngerubah struktur di kepala gitu ya, agar tubuh juga berdampak. Nah, Bu Tari ini kita latihan dulu ya. Nanti kita akan main dengan Bapak dan Ibu ya. Bu, apa yang akan Ibu tuliskan ketika Ibu mendengar kata biru? Kita boleh Bu ngomong dulu, boleh, nggak apa-apa ngomong. Nanti yang rame-rame tulis ya. Bu, bisa ngomong Bu Tari ini? Iya, bisa. Bisa. Oke, Bu, coba apa yang terlintas dalam pikiran Ibu ketika mendengar kata biru? Sejuk. Sejuk, hijau, Indah. kuning, Ceria. ceria. Bapak Ibu lihat arah matanya Bu Tari ini ya. NLP juga ngomongin ini, forensik, arah mata. Bu, apa yang terdengar ketika mendengar kata jambu? Manis. Manis. Oke. Apa yang dengar ketika mendengar kata pilpres? Oh, jangan Bu, bercanda Bu. Nggak, bercanda. Oke, sekarang kita main Bapak dan Ibu ya. Terima kasih Bu Tari ini. Bapak dan Ibu, saya akan lemparkan 10 kata. Apapun yang terlintas di benak Bapak dan Ibu itu adalah apa yang di dalam. Kita tahu ya. Ini kan ceritanya jeruk nih. Bapak Ibu, kira-kira kalau sebuah jeruk diperes apa yang keluar? Bu Tarini, kira-kira apa Bu Tarini? Kalau ada sebuah jeruk diperes gini, di squeeze, yang keluar apa? Air jeruk ya? Kan nggak mungkin air apel ya? Asam gitu ya. Sama, ketika seseorang diperes, yang akan keluar tuh yang ada di subconscious mind-nya dia. Kita main nih. Silakan Bapak Ibu. Baik. Kan nggak pernah kan ada jeruk diperes keluarnya air apel gitu ya. Silakan nih. Saya suka, karena saya orang linguistik ya, saya suka main dengan kata-kata gitu. Bapak dan Ibu silakan, apa yang terlintas dalam benak Bapak dan Ibu, di chat aja ya, di chat ya. Ketika mendengar kata uang. Banyak, oke. Ini saya pakai kalau ketemu klien yang anak-anak ya. Jadi saya nggak tiba-tiba datang suruh terapi, nggak main seperti ini. Bebas jajan, menarik ya. Rezeki. Oke, yang kedua adalah apa yang terlintas dalam benak Bapak dan Ibu ketika mendengar kata hipnoterapis. Pengobatan. Oke, saya percepat ya, agar kita punya sesi tanya jawab nanti. Baik, apa yang terlintas ketika mendengar kata mall? Mall, shopping. Kira-kira ada muncul gambar apa di kepala tuh? Ya, menidurkan, tempat belanja. Yang keempat, apa yang terlintas ketika mendengar kata cinta? Cinta, sayang, kasih sayang. Oke, apa yang terlintas kelima ya ketika mendengar kata mantan? Lupakan. Asik. Rindu. Ada yang rindu. Masa lalu dilupakan. Nggak punya. Oke, asik. Kan mantan nggak harus mantan pacar, Bu. Mantan bos gitu kan. Mantan bos. Ada nggak mantan bos? Berarti arahnya ke mantan pacar ya, karena nggak punya. Oh, bekas. Wis. Oke, keenam. Apa yang terlintas? Barang rongsokan. Wah, kejam nih. Jangan-jangan saya makna salah. Pacar, kenangan.
Keenam ya, apa yang terlintas ketika mendengar kata perubahan? Change. Baik, baik, baik. Wes 01. Wes ada yang nyebut nama lagi. Saya nggak ke arah sana ya. Sorry, maaf ya. Orde baru. Oke, salah pilih kata saya. Maaf, nggak ke arah sana ya. Oke, luar biasa ya. Berarti apapun yang akan terasosiasi. Ini kalau pakai ini menarik nih kalau punya anak-anak klien anak-anak. Ketujuh, apa yang terlintas ketika mendengar kata orang tua? Yang ketujuh nih, orang tua. Wah, rindu, hormat, surga, bakti. Oke, do my best. Oh, sakit-sakitan. Oke, baik. Cinta kasih sayang. Nih kalau saya terapi ya, gitu ya. Bisa saya tulis nih. Nanti ketika si klien itu ngomongnya itu jadi bahan tuh. Tadi kenapa sih ketika saya ngomong orang tua kok kayaknya kamu berat sekali? Ada tema apa di sana? Sudah cerita. Oke, kedelapan, diperhatikan. Apa yang terlintas ketika Bapak dan Ibu mendengar kata kaya? Kaya, bahagia, berbagi. Ini kedelapan ya. Lihat. Sebuah kata bisa memunculkan film di kepala, sebuah harapan, konglomerat, dermawan, berbagi, kerja keras. Baik. Kesembilan, senang. Luar biasa ya. Apa yang terlintas kesembilan ketika Bapak dan Ibu mendengar kata Indonesian Hypnosis Center? Itu bukan kata ya, kalimat. IHC. Apa yang terlintas ketika mendengar kata IHC? Pemulihan jiwa. Wes. Kelas yang seru. Baik, pembaharuan mental. Perkumpulan master. Wah, luar biasa. Satu terakhir, pembuka mental block. Wah, luar biasa ya. Perkumpulan tukang hipnotis. Terakhir, 10. Apa yang terlintas dalam benak Bapak Ibu ketika mendengar kata, apa enggak kata ya, dua kata ya, masa depan. Harapan, cerah. Oke, persiapan. Lebih baik. Baik, oke. Oke, wow, bahagia. Terima kasih Bapak dan Ibu. Tadi itu sebenarnya gambaran umum dari NLP. Jadi ketika ada kata apa yang gambar. Biasanya kalau di terapi saya eksplorasi tuh. Oh menarik nih, Anda bilang santai. Bisa nggak ceritakan terkait apa gitu? Itu bisa lebih panjang. Nanti ada konsep namanya state elicitation. Jadi saya kasih bocoran gitu ya terkait apa yang akan dipelajari di kelas gitu ya. Tadi kan sudah ada ini ya. Ini 5 hari ini. Oke, kita akan belajar 5 hari, jam setengah 8 sampai jam 10 mungkin. Dan saya coba untuk kasih tema-tema yang memang dibutuhkan relatif untuk pertumbuhan diri atau buat terapeutik gitu ya. Lalu nanti ada ini kita ngomongin ini tentang personal possession, ada ini. Lalu ini teknik-teknik ya, ada inner games gitu ya. Ada ini, lalu ada inner frames, bagaimana mengolah diri ini agak serius nih kalau yang ada temanya serius gitu, tapi ada tema main-main gitu. Kebetulan memang pembawaan saya yang serius, cuma saya suka menertawakan diri kenapa saya serius banget gitu ya. Oke, terima kasih. Itu mungkin kita akan ketemu di minggu depan. Kalau memang Bapak Ibu berminat belajar tanggal 26 sampai tanggal 1 Maret gitu ya, dengan kelas sertifikasi NLP Practitioner. Selama 5 hari kita akan belajar. Silakan di sini sudah ada banyak angkatan gitu ya. Sudah banyak ketika saya kemarin eksplorasi YouTube IHC itu saya sudah banyak melakukan review gitu. Padahal harapan saya bisa buka kelas master karena di master itu lebih rangkaiannya sudah lebih menarik lah. Silakan Bapak dan Ibu, jika ada hal yang ingin ditanyakan, saya dengan senang hati terbuka. Jika ada masukan juga dengan senang hati terbuka gitu ya. Karena mohon maaf tidak ada praktek berpasangan. Biasanya kalau di kelas ada berpasangan. Cuma karena terlalu banyak ya sifatnya ada lecturing saja sama demo-demo tadi. Monggo Bapak dan Ibu.
Malam Master, izin Master bertanya. Iya, ini ada pertanyaan Pak Banu. Iya, Pak Budi dari Medan. Silakan Pak Budi. iya, silahkan Pak Budi. Ya Master, saya sering melihat di TV itu untuk masalah perdebatan politik Master. Ya. Jadi di antara para politik ini maunya pendapatnya yang didengar. Ya. Itu kita mendengarkan yang satu bilang A, yang satu bilang B gitu. Jadi itu kalau kita melihat perdebatan itu apa sih kalau kita sebagai penonton itu apa pendapat kita gitu Master. Terima kasih Master. Ya, yang jelas itu kan framing ya, framing seseorang kan orang sedang menawarkan bingkai berpikirnya gitu kan. Nah, perdebatan itu adalah bagaimana orang saling menguatkan cara berpikirnya. Kalau kita terpengaruh gitu ya dengan bingkai atau framingnya salah satu orang politisi akan berpengaruh gitu. Jadi ya menurut saya itu tambahan informasi saja karena apa? Ketika apa yang diperdebatkan berpengaruh ke mental kita, berpengaruh ke emosi kita, ya ya bisa jadi nggak sehat. Jadi maksud saya lebih ke arah ya itu informasi. Tapi informasi itu sifatnya untuk apa? Memberdayakan kita kah? Atau malah mengganggu emosi kita gitu. Ya lebih tepatnya itu kan ada konflik kepentingan ya. Ada orang yang ingin memperjuangkan kehidupannya, pemaknaan kehidupannya. Jadi kalau misalkan saya yakin ketika ada orang berdebat, dua-duanya punya tujuan positif gitu. Apa bentuknya? Yang satu mungkin contoh ya. Misalkan contoh nih perdebatan ada satu yang ingin tetap melanjutkan program-programnya. Satu lagi ada yang ingin perubahan. Itu kan dua-duanya punya tujuan positif ya. Dari dengan cara pandang kedua orang itu gitu ya. Nah, tergantung kita di mana posisinya. Kalau kita punya kepentingan yang perubahan atau kita punya kepentingan yang berkelanjutan ya kita akan apa ya? Akan kontra dengan orang yang bertentangan dengan cara berpikir kita gitu kan. Jadi kalau menurut saya ketika ada perdebatan ya sifatnya edukatif saja. Bahkan saya menarik ya dengan saya mempelajari NLP gitu ya kan. Kan NLP itu dimodel oleh memodel seorang tokoh namanya Virginia Satir. Jadi Virginia Satir adalah seorang terapi keluarga. Jadi dulu itu sebelum ada NLP gitu ya, orang itu terapi menggunakan terapi berbasis psikoanalisa. Bisa bersesi-sesi gitu kan, dianalisis gitu. Tapi memang efeknya buat kepribadian. Saya merasakan manfaatnya kok pakai psikoanalisa itu karena dia juga bukan cuman terapi kognitif, tapi ada terapi mimpi, terapi asosiasi bebas, banyak kalau pakai psikoanalisa. Tapi lama. Lalu ada tokoh namanya Fritz Perls, pengembang gestalt terapi. Kalau di kelas ada namanya kursi kosong gitu ya. Itu banyak itu diajarkan. Lalu ada Virginia Satir. Nah, ternyata tema-tema terapeutik gitu ya di zamannya Virginia Satir itu efek dari apa yang terjadi di keluarga atau relasional. Jadi Virginia Satir memutuskan aku mau sebagai terapi keluarga karena masalah anak nggak akan terlepas dari masalah orang tua. Karena masalah orang tua pasti akan terasosiasi dengan kebutuhan anak. Nah, lalu gitu ya, Virginia Satir mengenalkan istilah namanya satir kategoris. Jadi gerakan-gerakan tubuh itu adalah apa yang sedang ada di pikiran seseorang. Jadi ketika Bapak gitu ya Pak Budi melihat orang apa ya, ketika lihat orang apa saling berdebat, kita bisa lihat kan nada suaranya, lalu ketegangannya. Di balik itu apa? Jadi kalau Bapak dan Ibu sekarang sudah menjadi hipnoterapis, ketika ada anak bandel gitu ya, ketika ada anak yang berperilaku tidak tidak baik, oke, di balik perilaku itu ada apa? Di balik seseorang ketika berdebat itu ada tujuan positif apa? Kan gini, tidak ada seorang bayi gitu ya yang lahir untuk menyakiti orang lain, tidak ada. Tidak ada seorang bayi atau manusia yang lahir ke dunia untuk apa ya? Untuk berbuat jahat, tidak ada. Tapi seorang bayi lahir untuk survival, untuk bertahan hidup. Sama ketika politisi berdebat ya untuk survival, untuk mempertahankan kehidupannya. Entah untuk mempertahankan golongannya, kan tujuannya itu kan, tujuan positif. Jadi saya lebih bersifat netral. Ketika seseorang berdebat sebagai politisi, saya akan melihat cara ngomongnya, apa yang jadi Bapak dan Ibu ketika nanti sebagai seorang hipnoterapis, ketika NLPers, ketika ada sebuah perilaku yang dianggap secara visual nggak oke, nah di balik perilaku itu ada apa? Kebetulan saya guru gitu ya, saya nggak bisa tuh bilang, oh dia tuh anaknya bandel, nggak bisa.
Oke, ketika perilaku ini tidak sesuai, di balik perilaku itu ada kebutuhan apa? Makanya di hypnoparenting kita mengenal konsep namanya tangki cinta. Oh, jangan-jangan. Nah, kok panjang banget jawaban saya Pak Budi gitu ya. Saya mencoba untuk menggiring Bapak ketika melihat sebuah fenomena eksternal gitu ya. Bapak punya pilihan respon. Tapi kalau Bapak punya kepentingan ya silakan Bapak merespon sesuai dengan yang Bapak dukung. Tapi kalau sebagai seorang NLPers ketika dilihat perdebatan, ya dua-duanya sedang memperjuangkan tujuan positif mereka. Contohnya apa? Kalau di NLP ada namanya NLP presupposition. Kata NLP, setiap orang itu punya tujuan positif. Bahkan seorang ibu-ibu yang mencuri susu di sebuah supermarket punya tujuan positif buat anaknya. Cuman dia nggak punya sumber daya. Dia nggak punya cara. How to-nya dia nggak bisa. Akhirnya dengan cara itu. Contoh lagi, seorang pencuri gitu ya. Memang secara normal nggak bagus. Tapi itu adalah kemampuan terbaiknya. Itu adalah cara terbaiknya. Jadi ketika ada seseorang berdebat gitu ya di di TV, ya itu memang itu pertunjukan, itu framingnya itu gitu ya, ada framingnya. Nah, framingnya itu memang dikesankan itu. Silakan mau nonton TV yang mana kan kalau seperti itu kan sekarang kan TV yang A misalkan ya akan ngomongin baik-baiknya A, TV yang B akan ngomongin baik-baik yang B. Jadi menurut saya kalau kita mau kaitkan dengan NLP, saya lebih melihat sebagai sebuah pembelajaran. Oke, ada edukasi di situ dan kedua-duanya sama-sama memperjuangkan cara berpikirnya kan. Wah, panjang banget jawaban saya ya. Pasti akan saya hubungkan dengan NLP gitu. Tuh. Oke, ini ada pertanyaan. Mungkin itu Pak Budi, kalau tidak menjawab pertanyaan tidak apa-apa. Tapi pesan saya adalah bagaimana kita netral dengan apa yang kita lihat. Kita punya pilihan respon. Start tadi, stop dulu, thinking, thinking, assess, dinilai, baru respon. Jadi kita nggak buru-buru merespon gitu kan. Kan zaman dulu kan jempol itu kan, ketika lihat status Facebook, wah, tiba-tiba jempol main. Wah, jadi jempol kita lebih cepat daripada berpikir kita itu kan mainnya seperti itu. Itu mungkin Pak Budi itu juga tahu jawab apa enggak. Oke, makasih Mas Dar. Oh, Sukses sih selalu. Pak Budi Saya sama tanya juga. nih, Mas Dar. Oke, enggak. Master Mohon izin Yudi ya. Bu Yun, Ya, coba nih ya, ini dulu ya, ada Bu Hasanah gitu ya. Bu ya. Pak Banu, kenapa namanya kreatif? Jadi gini, kan kita punya model sendiri dong. NLP kan nilai jualnya tinggi ya. Ada branding gitu. Kalau kita pakai NLP Society itu sudah punya Bandler. Karena kita pernah Bu NLP Indonesia pakai tagar itu gitu ya kan. Tiba-tiba langsung ditegur itu sama NLP Indonesia. Itu bisa dihukumkan karena sudah ada hak kekayaan intelektual. Kebetulan IHC namanya kreatif. Karena kita tahu tadi gini, NLP adalah ilmu yang mempelajari perbedaan untuk menghasilkan perbedaan. Jadi di sini otak dilatih untuk berpikir kritis. Jadi di sini dilatih otak untuk berkreatif. Jadi di sini otak dilatih untuk berkembang. Maksud saya, NLP adalah sebenarnya sebuah filsafat berpikir lah. Kenapa namanya kreatif ya? Branding. Karena kan kreativitas adalah apa ya? Menurut saya tidak ada yang baru di dunia ini gitu kan. Semua adalah hasil proses pemikiran, pengolahan gitu. Ada masa-masa orang berpikir. Jadi kenapa namanya kreatif agar mudah diingat dan mudah jadi branding. Itu mungkin Bu Pak Budi. Baik, terima kasih Pak Yusdi. Tadinya saya Terima sempat kasih. berpikir begini, Bapak tadi sebutkan ada banyak jenis NLP, lalu saya pikir ini adalah salah satunya, jadi kita akan fokus hanya di salah satunya. Tapi ternyata bukan begitu ya Pak. Jadi ini simply hanya berupa branding aja tujuannya. Terima kasih Pak. Iya. Terima kasih juga Pak Banu pertanyaannya. Jadi ya kreatif NLP dan itu sudah dihaki ya, Mas Umam ya? Sudah, Master, sudah. Sudah maksudnya nanti ada orang lagi pakai kreatif. Karena orang pakai meta NLP udah nggak boleh, new code udah nggak boleh. Ya sama branding itu. Nah, Tapi yang memang logonya nggak juga bisa sudah adalah di hipnotis karena hak ciptakan, hak merek juga sudah. udah semua ya. Oke, jadi dari mana belajar NLP-nya? Dari kreatif NLP di bawah mana? Di bawah Lembaga Olah Pikir Indonesia. Gitu. Oke, Bu Yun silakan Bu Yun. Iya, terima kasih, Master. Tadi bahwa sesuatu yang ada di luar kita itu kan netral gitu ya. Nah, gini, kalau misalnya nih ada seseorang bilang bahwa aku tidak melakukan itu bukan bukan aku,
dan aku enggak kok, enggak kayak gitu, enggak melakukan itu, misalnya gitu. Ya, Tapi satu saat, eh, misalnya nih saya memergoki orang itu melakukan apa yang dia sanggahkan itu, dan itu ya, di depan mata saya melihat sendiri, saya tahu ya, dan saya ngerti. Nah, apa dong? Artinya apakah ini bisa disebut juga apa yang netral itu yang seperti apa? Kenapa? Karena apa yang dia katakan itu tidak sesuai dengan apa yang dia lakukan gitu loh. Nah, gimana saya baik, harus mempercayai itu? baik, baik. Oke, yang pertama gini Bu. Nah, berarti kalau nanti Ibu belajar NLP, ada namanya keyakinan yang perlu dijadikan sebuah bahan pertimbangan. Kan tadi ada kata-kata setiap orang berperilaku punya tujuan positif. Yang tadi dilakukan sama orang tadi adalah mekanisme pertahanan diri, Bu. Oke, ada bagian dalam dirinya yang melindungi. Dia nggak mau diserang. Aku tidak melakukan hal itu, aku nggak mau gitu ya. Jadi saya bilang tadi Bu ya, kita nggak lihat dari apa yang secara visual kita lihat, tapi di balik pernyataan itu ada apa sih? Ya kalau kita pakai tema psikologi tadi adalah mekanisme pertahanan diri, mekanisme ego, dan itu nggak netral. Yang kedua, itu yang pertama. Kategori netral itu adalah ketika ada sebuah peristiwa yang tidak kita ketahui dan itu mengganggu pikiran kita. Tapi kalau tadi temanya ibu, konteksnya ibu, oke, itu kan orang dekat ya melakukan sesuatu dan itu nggak netral. Tapi kalau karena ibu punya kepentingan, ibu bertanya, ibu memergoki, jadi sebuah tekanan buat dia. Jadi netral di sini lebih dari apa yang kita lihat gitu ya. Apa yang kita lihat mempengaruhi emosi kita. Tadi misalkan ada orang jatuh gitu ya, jatuh dan kita nggak punya kepentingan. Kan gini Bu, kita nggak bertanggung jawab dengan orang itu. Ada responsibility to, ada responsibility for. Ibu punya tanggung jawab sama orang itu. Ketika dia bilang, saya nggak ini kan punya tanggung jawab untuk mengingat orang itu. Jadi gini, konteks netral ini saya perjelas ya Bu. Ada responsibility to, ada responsibility for. Jadi saya tidak bertanggung jawab dengan apa yang dikatakan sama orang itu, apa yang dipikirkan orang itu, apa yang dirasakan orang itu, karena tidak punya hubungan. Itu dia netralnya. Tapi saya bertanggung jawab kalau saya punya hubungan dengan orang itu, tapi saya bertanggung jawab dengan apa yang dipikirkan orang itu, yang dikatakan orang itu, yang dirasakan orang itu, ketika saya punya kepentingan. Sepertinya dalam tema ibu punya kepentingan, jadi ibu bertanggung jawab. Jadi sifatnya nggak netral lagi. Jadi konteks netral itu adalah yang memang kita lihat nggak ada hubungan sama kita gitu. Terus gimana Kalau dong kalau tadi misalnya mau apa namanya membuat kita membuat percaya atas omongan seorang, misalnya katakanlah dia tidak menipu misalnya gitu ya, tidak ya, menipu atau tidak mencuri misalnya gitu. Aku nggak mencuri ya kok misalnya gitu, tapi yang dilakukan dia mencuri mencuri. misalnya gitu. Nah, misalnya seperti Oke, itu. Dan itu oke, terlihat kepergok. baik, Nah, kepergok sedang baik. melakukan itu misalnya gitu. Nah, gimana dong sikap yang harus menjadi percaya dengan hal itu gitu loh. Itu terus gimana Oke, dong? oke. Gini, kalau kita sebagai seorang terapis, kan kita perlu cari tahu ya. Kita gini, di balik perilaku itu ada alasan apa sih? Tanya dulu, oke dia kepergok, tapi kalau dia akan berusaha mati-matian, ibu akan melindungi dirinya dengan segudang, jadi otak itu akan berusaha melindungi dirinya sendiri gitu. Dia akan fight gitu untuk menjaga perilakunya. Saya akan lebih memilih gitu ya. Oke, di balik perilaku itu dia kenapa sih dia melakukan hal itu? Kita perlu cari tahu tuh, gitu ya. Jadi kalau sikap kita ya udah nggak bisa percaya lagi karena sudah terbukti gitu kan, gitu Bu. Jadi kalau saya akan memilih di balik perilaku yang dilakukan orang tersebut, ketika dia defensif atau mekanisme pertahanan dirinya muncul, kenapa? Ada apa di balik itu? Saya memilih itu, memilih ke belakang, jalur ke belakang, gitu Bu. Karena ini konteksnya ini spesifik banget nih. Kalau boleh tahu dalam tema Bu, pekerjaan, keluarga atau apa Bu? Dalam tema apa ya? Jadi kayak semacam membuat seseorang itu percaya atau tidak. Kayak kepingin percaya dia atau tidak. Jadi gini, saya mempercayakan sesuatu ya pada seseorang, dan kemudian seseorang ini ketika saya tanya, saya kejar, saya tanya dan sebagainya ini, dia selalu eh, bahwa iya kok begitu kok betul, tapi yang dilakukan itu saya lihat sendiri itu berlawanan dengan apa yang dia lakukan, apa yang dia katakan gitu loh. Nah, bagaimana saya Oke, harus mempercayai itu? Maksudnya saya harus bersikap seperti apa dengan seperti itu?
Oke, ini jadi gini, kalau ini kan berarti bagaimana? Ibu pengennya seperti apa? Apa yang ibu pengen harapkan terjadi? Ya, eh, ya jujurnya itu jujur dengan Oke, apa yang dia katakan sesuai dengan apa yang dia lakukan, oke, gitu baik loh. Bu. Oke, kita sepakat dulu ya Bu, bahwa Mm. kita tidak bisa merubah apa yang eksternal gitu ya. Dengar Bu, kita tidak bisa merubah apa yang di luar kita. Sepakat dulu tuh. Oke, kita nggak akan bisa merubah orang. Sepakat dulu tuh, bener nggak ya? Ya, Oke, oke. kan berarti yang pertama dirubah adalah cara kita memperlakukan orang itu. Mm, mm, mm. Ya dong, bingkai berpikir kita. Nah, NLP mengatakan bahwa kita nggak akan bisa merubah keadaan, tapi diri kita yang bisa dirubah. Nah, dalam konteks ibu ini saya tertarik nih. Ya, apakah ini hubungan keluarga? Oke. Apakah ini tema apa? Karena menurut saya di baliknya ada tema-tema keluarga, bukan Bu? Atau tema pekerjaan? Nah, apa ya, ya ada pekerjaan, ada apa hal gitu. Ini contoh nih, saya berikan contoh nih, yang yang sedang berlangsung. Saya mempercayakan orang untuk apa namanya membuat SIM misalnya gitu ya. Nah, orangnya sudah dikasih duit, udah dikasih ini dan sebagainya, tapi kemudian dia selalu menghindar terus gitu loh. Nah, sehingga saya kan lama-lama juga sebenarnya juga jengkel ya. Karena apa yang dia katakan, kamu sebenarnya benar apa menipu sih? Gitu loh. Enggak, kalau kayak saya nggak halal kalau saya itu harus menipu misalnya kayak gitu misalnya nih. Nah, kemudian setelah itu lalu eh, dihubungi tapi terus menghindar, mengulur-ngulur terus waktu. Padahal kan kita semua orang kan punya kepentingan masing-masing ya. Nggak bisa langsung Eh, ya ini sekarang ya ini, nah gitu misalnya kayak kayak gini nih. Jadi inilah yang apa namanya yang membuat kepercayaan, yang percayaan itu lalu saya harus kemana gitu loh bersikap gitu. ya kalau kalau memang temanya bisnis ya berarti itu skema, Bu. Kan orang punya skema ya. Kalau memang orang serius ya diseriusin. Tapi kalau ibu masih berharap sama orang seperti itu ya nggak mungkin lah Bu. Itu kan skema Bu. Kalau dalam tema bisnis gitu ya, pekerjaan gitu ya. Eh, kalau memang dianggap ibu itu berharga, ya dia akan memperjuangkan ibu. Ya jangan-jangan dia nggak menghargai ibu. Ya bagaimana ibu bisa menghargai dia? Sederhana itu Bu. Apa yang bagus buat seseorang pasti akan diperjuangkan. Kalau dia nggak memperjuangkan sesuatu kayak sekarang bapak ibu gitu kan belajar hipnosis nggak diperjuangkan, jangan-jangan dia nggak belum berharga gitu kan, kayak gitu kan. Ya sama ketika ibu tanya apa sikap saya, ya karena dia nggak menghargai ibu, masa iya sih ibu masih mau bertahan untuk menghargai dia, kecuali di situ ada secondary gain, keuntungan tersembunyi. Maksudnya apa? Kayak contoh sebagai kemarin saya punya klien gitu ya, dia punya teman yang toksik gitu ya. Oke, saya tanya, masih butuh dia nggak? Ya masih, karena apa? Jadi si teman kerjanya ini suka marah-marah, emosional. Saya tanya di balik perilakunya itu ada keuntungan positif apa? Kenapa ia masih bertahan? Oh, dalam diri orang itu masih ada yang saya bisa pertahankan karena saya butuh ilmunya dia. Kan itu kan keuntungan tersembunyi yang tidak kita sadari ya. Jangan-jangan ibu punya itu, akhirnya ibu mempertahankan. Lah kalau saya Bu, saya pribadi ya mohon izin. Ketika ada orang yang mengecewakan saya, tidak memperjuangkan diri saya, iya masa mau saya perjuangkan? Karena apa? Karena akan terulang. Berarti di dalam diri orang itu adalah sebuah skema yang terulang-ulang, skema diulang sama si ini gitu ya. Ya kalau ibu Ya terus karena berharap dengan mm, orang itu, ya tadi moodnya ibu keganggu. iya betul betul. Iya, jadi Mm, menurut saya ya kalau dia nggak memperjuangkan mm. ibu, masa ibu mau ibu perjuangkan sih Bu? Bukan soal itu, tapi uang kan sudah dibawa dia. Ah, ya Artinya itu kembali, maksud saya kan ini kan temanya hutang gitu ya, bukan ya, serius. uang sudah dibawa dia, tapi apa yang dia janjikan kan belum belum terwujud terus, jadi diulur terus gitu loh. Iya iya iya. Ya gini Bu, kalau saya akan 378 ya. pelajari pela- saya pelajari orangnya itu, maksudnya ini skema atau memang dia bener-bener. Kan gini Bu ya, saya nggak tahu ya. Kalau orang ngutang itu memang dia untuk bisnis gitu ya, kan di awal sudah, saya nggak bisa bilang gini Bu, Bu ikhlas Bu. Saya juga munafik banget gitu. Saya juga bisa sama seperti Ibu gitu kan. Dia udah bawa kabur uang saya. Pilihan responnya kira-kira apa Bu yang bisa? Kan gini, orangnya sudah kabur, sudah nggak ada gitu ya kan. Dan itu udah nggak bisa netral lagi gitu. Ada emosi yang membajak logika berpikir Ibu gitu ya. Kira-kira Bu, oke, ini lebih spesifik nih temanya adalah ada orang utang, minjem uang dan nggak balik-balik gitu ya. Agar emosi ibu nggak terganggu gitu ya.
kira-kira apa yang perlu terjadi, Bu? Sama ibu ya. Apa yang ibu Hmm, harapkan terjadi sama ibu? ya dia balikin uang yang seharusnya ini sudah bisa bikin SIM, tetapi belum juga bisa membuat SIM, dan akhirnya Oke, dia sudah tak bayar, tapi hanya bayaran doang, tetapi barang nggak dikasih saya. Gampangnya kan baik, gitu. Jadi dia baik, sebenarnya kan jasa ini ya, dia pegang jasa, tapi baik, itu tidak dilakukan gitu loh. Ya baik. harapan saya uang itu kembali ke saya aja gitu. Oke, itu kan berarti kan ada perilaku yang ibu harapkan dilakukan sama orang lain kan? Bener nggak? Iya kan? Kalau Ya saya betul. sebagai terapis adalah apa yang ibu harapkan terjadi sama ibu. Misalkan contoh ya, oh ya saya pengennya menerima misalkan, oh saya pengennya udah ikhlasin aja lah. Misalkan saya nggak mengarahkan ke situ Bu ya, tapi apa yang ibu harapkan terjadi sama ibu dari peristiwa ini? Hmm. Pengen lebih apa ibu? Misalkan saya pengen lebih lapang, ya udah maafin lah. Karena kan kalau kita berharap orang di luar dirubah kan nggak mustahil, apalagi orang udah kabur-kaburan, udah lost contact Bu. Hmm. Hah? Ibu udah lost contact? Eh, enggak, lost kontaknya sih enggak, cuma ngulur-ngulur waktu aja, enggak lost kontak enggak. Oh, itu Tetap masih oke bisa Bu, kontak, itu nanti masih pakai bisa cara kontak, hipnotis cuma bisa Bu. dia mengelur aja, mengelur waktu terus gitu loh. Oke, Kita oke. oh ya besok, laki-laki oh ya besok, besok lagi, oh ya Wah, besok lagi ini gitu loh. ini Tapi pas spesifik. enggak, dia tetap komitmen, dia bilang komitmen, dan dia komitmen juga untuk menerima telepon saya gitu loh. Iya, iya, iya. Tapi ini Intinya seperti itu. ibu pelajari karakter ini skema apa bukan gitu? Biar kan kayak gini kan, ini Bu ya. Ada penyakit gitu Bu ya, dia ngutang sana sana sini gitu ada Bu. Maksud saya, kalau saya lebih fokus apa yang ibu harap terjadi sama ibu gitu kan, karena saya nggak kenal orang itu, nggak tak bisa ngerubah orang itu juga. Tapi kalau dengan cara-cara hipnotik itu bisa, misalkan ibu kirim WA ketika dia mau tidur, ibu kirim WA ketika dia mau bangun dalam kondisi hipnotik, itu lebih ke hipnosis gitu. Tapi kalau saya dengan NLP ini akan lebih fokus Bu, apa yang ibu harap terjadi sama ibu ya. Hmm, ya, kalau saya sih, kalau ikhlas kayaknya kok belum bisa ya saat ini. Hmm, tapi saya ingin juga dia Ah, menyadari, dan kalau kalau saya diri 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 saya sendiri adalah saya memang belum bisa, tetap masih belum bisa memaafkan dia kalau itu loss ya, loss misalnya gitu, terus saya memaafkan dia itu ya, ya enggak, saya kepinginnya ya tetap iya, iya. win-win solution gitu aja. Oke, oke, baik Bu. Nggak gini, fokusnya NLP itu nanti ada tema persuasi gitu Ibu, ada tema persuasi, ada tema bagaimana ngubah mood. Jadi ini agak agak spesifik, Hmm, akhirnya pertanyaan lebih spesifik ya, karena ini kan temanya nggak bisa dinetralkan karena ada yang nyangkut. Jadi konteks, kita kembali ke konteks netral gitu Ibu ya. Jadi ketika ada sebuah peristiwa eksternal gitu ya, di luar kita, yang memang tidak terkait dengan apapun dalam diri kita, ya kita bisa memandang untuk memilih respon. Tapi dalam tema hmm, ibu ini kan berat ya. Saya juga nggak tahu angkanya berapa, juga nggak tahu apa bentuk penipuan dan segala macamnya gitu loh kan. Jadi menurut saya saat ini ya ibu tetap dengan usaha yang ibu lakukan. Kalau dengan cara hipnosis ya tadi kirim WA gitu ya, kirim WA dengan kalimat-kalimat hipnotik seperti itu misalkan gitu. Atau ya kalau memang ini sudah masuk ke ranah hukum ya kenapa enggak gitu Bu ya. Silakan hmm, saja. Karena kan lagi-lagi dia tidak memperjuangkan ibu gitu ya. Bagaimana ibu memperjuangkan dia gitu. Jadi mohon izin Bu kalau saya tidak bisa menjawab pertanyaan Ibu karena ini sudah tema terapeutik. Sementara iya saya iya fokus, iya. tapi nggak apa-apa. Memang terkait sih benar juga Ibu bilang bagaimana saya bisa netral karena peristiwa itu membuat saya nggak nyaman. Tapi kalau dalam sesi ada namanya clean language gitu, saya akan bertanya, oke, dari semua peristiwa ini apa hikmah positif yang Ibu dapatkan Bu? Jadi saya jadi lebih berhati-hati. Lebih berhati-hati gitu ya. Oke, ini ada kirim WA kata-katanya. Ya, Oh gini nih, gimana dong? gini. Iya, Oke, gini, misalnya gini ya. benar itu Mas. Terima Oke, kasih itu yang nulis ya. gini. Gimana kata-kata yang Ini percaya atau mempersuasi tidak? dia gitu, yang artinya yang itu Oke, bersifat baik, hipnoterapis gitu, gimana dong? baik. Gini, ini sebagai penutup ya. Habis ini Mas Umam Iya kita ya. udahan ya. Ini udah malam juga Mas. Jadi gini, Mhm. yang jelas ketika seseorang punya hutang, pertahanan dirinya itu sangat kuat sekali. Semakin ibu kejar, kayak rezeki gitu ya. Semakin kita kejar, semakin menjauh.
bahkan bisa lebih galak. Bener nggak sih? Orang yang punya utang itu bisa lebih galak daripada yang ngutangin. Bener kan? Bener nggak? Iya, betul, betul. Benar gitu kan. Sepakat dulu tuh. Iya, betul, betul, Sepakati betul. dulu. Berarti cara kita menagih hutang dengan kalimat-kalimat hipnotik. Pertama, Mm-mm. kita sepakati dulu nih. Kita sepakati dulu nih. Hipnosis adalah ada 4 proses ya Bu ya. Pertama adalah cara, cara kita persuasi. Yang kedua adalah proses keterhubungannya. Yang ketiga proses penerimaannya. Yang keempat proses dialog internalnya dalam diri orang itu. Jadi yang pertama, kirim WA ketika dia mau tidur. Ketika dia mau tidur dan ketika dia bangun pagi. Kirimnya seperti ini. Saya kok agak aneh ya ketika orang saya doakan gitu kan. Gini kalimatnya nih. Bu, semoga dalam 21 hari ke depan Ibu bisa mengumpulkan uang, rezekinya dimudahkan untuk membayar utang kepada saya ya. Nanti tanggal sekian-sekian saya datang menagih ya. Lihat, ada rentan waktu, ada afirmasi, ada bentuk tagihan tapi halus. Bu, semoga dalam waktu 21 hari ke depan ada rezeki yang bisa Ibu dapatkan, untuk bisa bayar hutang kepada saya. Nanti tanggal sekian saya datang untuk menagihnya ya. Itu dikirim 20, 21, 20, 19 tiap hari ketika mau tidur, tapi ada doa di situ. Lihat ada tenggat waktu dan ada doa. Kalau diancam pasti akan kabur gitu. Minimal kita lihat dulu nih selama 21 hari ini. Ketika mendekati hari H1, semoga dalam 1 hari ini Anda mendapatkan rezeki ya. Jadi besok saya akan datang ke rumah untuk menagih utang, boleh ya. Itu kita coba cari itu dulu. Ketika mau tidur dan ketika bangun pagi dikirim tuh. Itu kan kondisi hipnotik, hipnogogi sama hipnopompik. Oke, 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 ya, ya, ya. Ya maksud Oke, gini Bu, oke, Ibu oke. harus ibu kan tahu kan Bu ya, Ya, semakin kejar semakin menjauh, semakin ibu minta galak-galak dia bisa betul. maki-maki ibu tuh. Iya, Wah betul. iya, betul, betul, betul. Aduh, betul. Oke. Aduh, terima kasih, Iya, Master kalau ya. kita kalau kita mau pakai hipnosis, ibu kirim WA sebelum dia tidur dan bangun pagi gitu kan, atau di timer itu dulu aja gitu. Ya kalau memang apa ya, pelajari orangnya dulu ibu, apakah dia jangan-jangan gini, ada kasus ya ibu ya. Ini orang memang sukanya ngutang bu, jadi gali lubang tutup lubang. Dia minjem sama Mas Umam, nanti dibayar buat Pak Bu Yun. Dia minjem sama saya, itu ada bu kasus itu bu. Tapi memang itu penyakit bu, itu bu sadari dulu penyakit apa bukan gitu kan. Lah kalau penyakit ya memang saya apa ya, we cannot change people, we can only change ourselves gitu kan, the way we see it gitu ya. Hah, bagaimana Ustaz ini mengarahkan para guru agar patuh kebijakan sekolah dengan linguistik terselubung. Wah, oke kita pelajari 5 hari. Bu Yun, mohon maaf Ibu, saya lama di Ibu nih. Ya, 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 Bu ya. Lia, Ya, nanti terima kita kasih banyak, bahas Master. di kelas NLP. Terima kasih juga. Oke, Mas Umam, mungkin udah kali ya. Ini saya ternyata terkuras dengan temanya Bu Yun gitu kan. Silakan, silakan. Aduh, Maaf ya Bu Yun minta ya, maaf, maksudnya karena Master. Tapi terima kasih banyak nih. Terima kasih banyak. makasih juga. Mas Umam, monggo silakan. Baik, terima kasih Master Yusdi yang luar biasa sekali, Bapak Ibu semuanya. Tadi sudah 1 jaman lebih kita belajar bersama tentang neuro linguistic programming, Bapak Ibu semuanya, yang tentunya tadi juga sudah lagi seru-serunya tanya jawab bagaimana tentang NLP dan hal-hal yang berkaitan tentang NLP. Yang tentunya nanti Bapak Ibu semuanya bagi yang berminat untuk mendalami tentang NLP, itu kita ada kelas profesi kreatif NLP yang akan dilaksanakan selama 5 malam Bapak Ibu semuanya, mulai dari hari Senin tanggal 26 Februari sampai tanggal 1 Maret 2024. Jadi bagi Bapak Ibu yang berminat untuk mendalami kelas NLP bisa menghubungi saya dan juga teman-teman marketing di kantor untuk mendaftarkan diri Bapak Ibu untuk kelas kreatif NLP-nya.
Baik Bapak Ibu semuanya, karena kita sudah berada di penghujung kelas, jadi karena tadi juga sudah lumayan banyak tanya jawab tentang NLP, jadi mungkin kita cukupkan kelas pada malam hari ini, dan apabila Bapak Ibu masih punya pertanyaan-pertanyaan, silahkan dikumpulkan dulu, nanti bisa di Japri Master Yusdi ataupun nanti langsung ditanyakan pada malam di kelas kreatif NLP-nya. Baik Bapak Ibu, karena waktu sudah menunjukkan pukul 21.46, maka kita akhiri kelas pada malam hari ini. Semoga kelas kita pada malam hari ini dapat dinilai sebagai ibadah oleh Tuhan Yang Maha Esa, dan semoga kelas-kelas ini dan kelas-kelas seluruh kelas dari IHC dapat berguna untuk Bapak Ibu semuanya, untuk orang-orang di sekitar Bapak Ibu. Demikian dari kami, mungkin ada kekurangan dalam pelayanan selama mengikuti kelas di IHC. Kami dan saya mewakili semua teman-teman di IHC, mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan, kekeliruan dalam pelayanan. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu. Selamat Terima malam kasih warahmatullahi Master wabarakatuh. atas ilmunya. Terima kasih Sampai Master. ketemu di malam Izin Sampai Master ketemu. untuk rekamannya Selasa. boleh dikirim ke grup ya. Ya, terima kasih juga Untuk Bapak Ibu. rekaman besok biasa dikirim, karena malam hari ini kita convert dulu dari Zoom, kemudian diupload di YouTube. Jadi besok pagi insya Allah dikirim Bapak Ibu. Ditunggu perkembangannya di grup ya Bapak Ibu semuanya. Master Yusdi. Terima kasih Assalamualaikum. Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Yudi, salam sehat Kang Yudi. Amin. Semangat. Terima kasih semuanya. Kita live bareng-bareng ya Bapak Ibu. 1, Siap. 2, 3.